Bahkan orang tua Lu pun tidak kebal terhadap kebiasaan ini. Tuan Lu mengira Zhao Chen hanya mengucapkan kata-kata manis untuk menghiburnya, jadi ia menggelengkan kepala dan tersenyum getir, lalu berkata, "Zhao kecil, kau tak perlu menghiburku. Aku sudah terbiasa dengan kaki seperti ini. Beberapa tahun terakhir, aku telah berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal, tetapi mereka semua berkata bahwa aku tak punya harapan untuk bisa berdiri lagi di kehidupan ini." Ibu Lu juga berkata, "Xiao Zhao, kamu tidak perlu menghiburnya. Dia seperti batu di jamban, bau dan keras. Masalah ini tidak akan memengaruhinya sama sekali." Zhao Chen tersenyum dan berkata, "Paman dan Bibi, aku serius." Xian Ho menjaminnya. Berkata, "Direktur tua, kakak ipar, keterampilan medis Xiao Zhao sungguh luar biasa. Hari ini dia membantu sekelompok penambang batu bara di desa Jiantai mengobati silikosis." Lu Qing juga berkata, "Ayah, kenapa ayah tidak membiarkannya memeriksanya? Bagaimana kalau dia benar-benar bisa menyembuhkan kakimu dan membantumu berdiri lagi?" Tuan dan Nyonya Lu tak dapat menahan diri untuk bertukar pandang. Keduanya melihat secercah harapan di mata masing-masing. Tuan Lu mengangguk, suaranya bergetar karena gembira. "Baiklah, Xiao Zhao, aku mempercayakan kaki ini padamu. Lakukan apapun yang kau mau. Jika kau benar-benar bisa membantuku berdiri lagi, kau akan menjadi dermawan terbesarku. Jika tidak, aku akan tetap berterima kasih padamu." Ibu Lu juga berkata, "Benar, Xiao Zhao, lanjutkan saja pengobatannya. Jangan merasa bersalah. Apapun hasil akhirnya, kita bisa menerimanya." "Baiklah," kata Zhao Chen. "Paman Lu, saya perlu memeriksa kondisi pembuluh darah dan meridian di kaki Anda terlebih dahulu. Baru kemudian saya bisa menyusun rencana perawatan yang spesifik." Pak Lu berkata, "Tidak masalah, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita pergi ke rumah sakit untuk röntgen?" Zhao Chen tak kuasa menahan tawa dan menggelengkan kepala. Lalu berkata, "Tak perlu repot-repot, aku bisa tahu hanya dengan menyentuhnya. Lagi pula, kondisi ini tak terdeteksi bahkan oleh sinar X." Dia berjongkok di depan kursi roda, menggulung celana panjang Tuan Lu, dan mulai meraba kaki dan tungkainya, sambil diam-diam mengeluarkan manik-manik tubuh. Di bawah pengaruh manik-manik tubuh, indera peraba Zhao Chen meningkat pesat. Ia dapat dengan jelas memeriksa kondisi pembuluh darah dan meridian di kaki dan telapak kaki ayahnya. Ia tahu persis di mana letak penyumbatan dan seberapa parahnya. Hasil palpasi seperti itu sungguh tak terbayangkan oleh dokter lain. Sekalipun mereka telah berpraktik klinis selama bertahun-tahun dan memiliki segudang pengalaman, mereka tidak dapat memahami kondisi pembuluh darah dan meridian pasien sejelas Zhao Chen, yang hanya menggunakan tangannya. Selama palpasi, semua orang menatap Zhao Chen dengan gugup, tak berani bernapas. Hanya kucing putih itu, entah karena sangat percaya pada Zhao Chen atau karena acuh tak acuh, berjongkok di sudut ruang tamu, dengan senang hati memakan ikan kering yang dibelikan Lu Qing. Lebih dari 10 menit kemudian, Zhao Chen menyelesaikan palpasi dan berdiri. "Xiao Zhao, bagaimana keadaannya?" tanya Nyonya Lu dengan cemas. Meskipun dia baru saja menegur Tuan Lu dengan sangat keras, dia sebenarnya sangat peduli padanya dan sangat ingin dia pulih. Zhao Chen berkata, "Jangan khawatir, Bibi, kaki Paman Lu bisa disembuhkan. Hanya saja, penundaan ini memperburuk kondisinya. Butuh beberapa waktu sebelum dia bisa berdiri lagi." Nyonya Lu menghela napas lega, merasa telah melihat secercah harapan, dan buru-buru bertanya, "Kira-kira butuh berapa lama?" Zhao Chen membuat perkiraan dalam benaknya dan berkata, "Paling tidak butuh waktu 2 bulan. "Apa?" Nyonya Lu terkejut mendengarnya, dan bertanya dengan suara gemetar, "Xiao Zhao, apa kau serius? Kau bisa membuat Pak Tua Lu pulih hanya dalam 2 bulan?" Tuan Lu juga sangat gembira. Ia telah menggunakan kursi roda selama beberapa tahun, dan bahkan sempat berpikir akan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Namun, sekarang Zhao Chen mengatakan kepadanya bahwa ia bisa berdiri lagi hanya dalam 2 bulan. Bagaimana mungkin ia tidak gembira? Bagaimana mungkin ia tidak bersuka cita? "Bibi, saya seorang dokter. Yah, meskipun saya masih mahasiswa kedokteran, saya tidak akan pernah bercanda tentang kondisi pasien," kata Zhao Chen dengan sungguh-sungguh, lalu mendesah. "Sayangnya, rencana perawatan terbaik tidak bisa digunakan. Kalau tidak, kita bisa mempersingkat waktu lebih lama lagi." Setelah menyelidiki kondisi ayah Lu, Zhao Chen juga menemukan tindakan pengobatan yang sesuai dalam catatan medis yang ditinggalkan oleh Wu Peng. Menurut catatan medis, pengobatan terbaik untuk kelumpuhan lembek ayah Lu adalah dengan menggunakan teknik akupunktur pembersih meridian untuk membuka semua pembuluh darah dan meridian yang tersumbat, diikuti dengan penerapan eksternal dan pemberian obat-obatan pengaktif darah dan penghilang stasi secara internal. Sayangnya, lembar informasi ini hanya menyediakan landasan teori akupunktur dan tidak mengajarkan teknik penusukan jarum secara spesifik. Zhao Chen tidak menguasai teknik penusukan jarum untuk membuka meridian, sehingga ia tidak dapat menggunakan rencana perawatan terbaik. Untungnya, ada rencana cadangan dalam catatan medis. Rencana ini mengharuskan penggunaan teknik jarum 9 titik,
yang kebetulan dipelajari Zhao Chen sepenuhnya dari He Cheng Wei. Belakangan ini, Zhao Chen juga rajin berlatih teknik tusuk jarum ini. Meskipun tingkat keahliannya tidak setinggi He Cheng Wei, yang telah mendalaminya selama bertahun-tahun, teknik ini cukup untuk mengobati ayah Lu. Setelah mempertimbangkan secara mental berbagai pilihan pengobatan, Zhao Chen berkata, "Paman Lu, saya akan mulai pengobatannya sekarang. Tapi perlu saya ingatkan, pengobatan ini mungkin agak menyakitkan, jadi Anda harus bersabar." Tuan Lu berkata tanpa komitmen, "Aku sama sekali tidak takut sakit. Ayolah, kalau aku merengek, aku ini anjing kecil." Ibu Lu memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, "Kamu sudah begitu tua. Apa yang ingin kamu buktikan?" Zhao Chen tersenyum, berkata dengan makna tersembunyi, "Paman Lu, kau tidak mungkin seyakin itu." Pada saat yang sama, ia merogoh sakunya dan, dengan bersembunyi di dalamnya, mengeluarkan beberapa jarum emas berbentuk aneh dari cincin penyimpanannya. "Hei, kenapa kamu punya jarum di sakumu?" tanya Tuan Lu penasaran. Zhao Chen menjawab, "Sejak petugas Lu terluka, saya selalu membawa jarum suntik, sehingga saya dapat memberikan perawatan tepat waktu jika ada yang sakit lagi." Mendengar ini, Lu Qing sedikit tersipu, dan timbul perasaan aneh dalam hatinya yang tidak dapat ia jelaskan dengan jelas. Tidak menyadari perilaku putrinya yang tidak biasa, Tuan Lu berkata, "Jarummu ini terasa berbeda dengan jarum akupuntur yang biasa digunakan." Memang berbeda, jelas Zhao Chen, dalam akupuntur biasa, jarum filiform digunakan. Tapi yang saya gunakan sekarang adalah jarum panjang dan jarum api. Jarum panjang, juga dikenal sebagai jarum ringtep, memiliki jarum yang panjang dan tipis dengan ujung yang sangat tajam. Jarum ini digunakan untuk mengeluarkan ki jahat yang telah terkumpul jauh di dalam dan sangat efektif dalam mengobati kelumpuhan dan mati rasa. Jarum api, juga dikenal sebagai jarum besar, memiliki batang setebal tikar bambu. Disebut jarum api karena biasanya dipanaskan hingga membara sebelum ditusukkan ke area yang terkena. Jenis jarum ini umumnya digunakan untuk mengobati edema sendi. Tetapi Zhao Chen perlu menggunakannya sekarang untuk melarutkan gumpalan darah yang terbentuk di pembuluh darah dan meridian ayah Lu agar dapat dikeluarkan. Setelah meluruskan jarum emas dan jarum api, Zhao Chen berkata kepada Ibu Lu, "Bibi, apakah Bibi punya alkohol medis di rumah? Kalau tidak, pergilah ke apotek terdekat dan beli." Keluarga Lu sebenarnya tidak punya alkohol medis, jadi Ibu Lu tidak perlu pergi. Lu Qing langsung bergegas keluar rumah, berubah menjadi embusan angin saat ia berlari ke apotek di luar kompleks perumahan dan membeli kembali beberapa botol alkohol medis. Zhao Chen menyuruh seseorang membawa mangkuk, menuangkan lebih dari setengah mangkuk alkohol medis, menyalakannya, dan menyerahkan jarum api kepada Lu Qing, sambil menginstruksikan, "Ambil jarum ini dan panaskan di atas api." "Oke." Lu Qing mengangguk, mengambil jarum api, dan dengan hati-hati memanggangnya di atas api sesuai instruksi Zhao Chen. Zhao Chenze mengambil jarum-jarum panjang tersebut, mendisinfeksinya dengan alkohol medis, dan pertama-tama menusukkannya ke titik akupunturin lingkuan dan Sanyin Jiao. Setelah manipulasi singkat, ia mengambil jarum-jarum panjang yang tersisa dan menusukkannya ke area-area di mana ia telah mengidentifikasi energi jahat yang tersembunyi. Meskipun titik-titik ini bukan titik akupuntur umum pada tubuh manusia, namun tetap merupakan jenis titik akupuntur, dan dalam akupuntur disebut titik ashi. Melalui teknik pengamatan Qi, Zhao Chen melihat dengan jelas bahwa saat jarum panjang itu bergoyang dan bergerak, Qi jahat membandel yang tersembunyi jauh di dalam meridian dan pembuluh darah kaki dan telapak kaki ayah Lu berangsur-angsur mengendur. Bahkan banyak di antaranya yang dikeluarkan dari tubuh ayah Lu melalui transmisi jarum panjang. Jarum-jarum lincah ini, bagaikan naga mini yang agung, dengan panik melahap energi jahat yang berputar-putar. Tuan Lu tampak sangat kesakitan saat itu. Zhao Chen sebelumnya mengatakan bahwa perawatan itu akan menyakitkan, tetapi ia tidak menganggapnya serius. Di satu sisi, itu karena ia memang sangat pandai menahan rasa sakit. Di sisi lain, itu karena kakinya, setelah lumpuh dalam waktu lama, telah mengalami penurunan yang signifikan dalam semua aspek sensasi, termasuk rasa sakit. Namun kini, Tuan Lu menyadari bahwa ia salah, sangat salah. Sejak Zhao Chen menusukkan jarum-jarum panjang itu ke kakinya, awalnya hanya sedikit bengkak dan nyeri, tetapi tak lama kemudian rasa sakitnya menjadi hebat. Pak Lu mencengkeram kursi roda erat-erat dengan kedua tangan, giginya terkatup rapat hingga saling bergesekan, dan urat-urat di dahinya menonjol. Beberapa kali ia ingin berteriak kesakitan, tetapi ia terpaksa menahannya, karena ia baru saja menyombongkan diri dan tak ingin kehilangan muka secepat ini. Ibu Lu menyadari ada yang tidak beres dengan anaknya dan, dengan agak khawatir, segera bertanya, "Kak Lu, ada apa denganmu?" Tuan Lu menggelengkan kepalanya dengan enggan dan mengucapkan dua kata sambil menggertakkan giginya, "Tidak apa-apa." Zhao Chen menusukkan jarum panjang terakhir ke ujung ashi, mengangkat kepalanya, dan berkata, "Paman Lu, kalau sakit, teriak saja. Itu akan membuatmu merasa jauh lebih baik." Tuan Lu dengan keras kepala menjawab, "Apalah arti sedikit rasa sakit? Aku bisa mengatasinya dengan baik, aku tidak perlu menangis sama sekali." Mendengar percakapan mereka,
Ibu Lu tahu apa yang sedang terjadi. Ia melirik ayah Lu yang berkeringat dingin, lalu mengeluh kesal, seumur hidup, kau cuma pamer. Aku benar-benar tidak merasakan sakit, kata Tuan Lu sambil meringis, tetapi kata-katanya sama sekali tidak meyakinkan. Ibu Lu sedikit marah dan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Zhao Chen tidak dapat menahan tawa. Konon, pria menjadi lebih kekanak-kanakan seiring bertambahnya usia. Ia tidak pernah berpikir demikian sebelumnya. Tetapi setelah melihat perilaku ayahnya saat ini, ia merasa ada benarnya juga. Paman Lu, ini akan semakin menyakitkan. Kalau paman tidak bisa menahannya, teriak saja sekeras-kerasnya, Zhao Chen mengingatkannya. Tuan Lu mendengus dan tanpa basa-basi lagi, hanya mengucapkan 3 kata ayo. Lanjutkan. Zhao Chen mengangguk dan berbalik menatap Lu Qing. Jarum api di tangannya sudah panas membara karena api alkohol. Zhao Chen mengulurkan tangannya, dan Lu Qing segera menyerahkan jarum api yang membara itu kepadanya. Zhao Chen hanya mengambil 2 potong dan memberi instruksi. Lanjutkan memanggang sisanya. Sambil memegang jarum-jarum yang panas membara, Zhao Chen menyipitkan matanya dan membidik ke arah 2 koreng terbesar di kaki ayah Lu. Lalu menusukkan jarum-jarum itu ke dalamnya. Akhirnya, Tuan Lu tak sanggup lagi menahannya. Sensasi jarum api yang menusuk tubuhnya bagaikan seseorang mengiris kulitnya dengan pisau dan menuangkan magma ke dalamnya. Rasanya sakit sekaligus panas. Meskipun daya tahannya lebih kuat daripada orang biasa, ia tak sanggup menahan siksaan ini dan menjerit serak, yang mengejutkan semua orang. HMPH, bukankah kamu bilang kamu pandai menahan diri? Kenapa kamu masih menangis? Tanya Nyonya Lu, jelas masih marah. Namun, terlepas dari kemarahannya, dia sangat mengkhawatirkan Tuan Lu. Melihatnya kesakitan, dia segera bertanya kepada Zhao Chen, Zhao kecil, apakah Paman Lu Mu baik-baik saja? Bukan apa-apa, kata Zhao Chen tanpa mendongak. Merasa sakit itu hal yang baik. Ibu Lu akhirnya bernapas lega. Kali ini, Zhao Chen tidak melepaskannya dan membiarkan jarum bergerak sendiri. Sebaliknya, ia menggunakan teknik penyelidikan titik akupuntur ular roh dari teknik penyelidikan 9 ular roh. Jarum panas yang membakar, bagaikan ular piton yang menggali lubang untuk memburu mangsanya, menari dengan lincah melalui darah dan meridian ayah Lu. 10 detik kemudian, suhu jarum api kembali normal, dan Zhao Chen segera melepaskannya. Cahaya merah tua melesat bersama jarum api dan menetes ke tanah. Itu adalah darah stagnan yang telah terkumpul di meridian dan pembuluh darah selama beberapa tahun. Zhao Chen menyerahkan jarum api yang sudah dingin kepada Lu Qing dan memberi instruksi. Lanjutkan memanggang. Pada saat yang sama, ia mengambil 2 jarum panas baru dari tangannya dan terus menusuk area dengan stasis darah untuk melepaskan stasis darah. Waktu berlalu cepat dalam proses ini. Lebih dari 40 menit kemudian, Zhao Chen yang bersimbah keringat akhirnya berhenti. Melalui teknik pengamatan Qi-nya, ia dengan jelas melihat bahwa ki jahat yang tersembunyi jauh di dalam kaki ayah Lu telah dihancurkan dan dikeluarkan oleh jarum-jarum panjang tersebut. Sebagian besar darah stagnan yang menyumbat meridian dan pembuluh darah juga telah dilarutkan dan dikeluarkan oleh jarum api. Meskipun masih ada beberapa ki jahat dan darah stagnan, mereka tidak lagi mampu menyebabkan gangguan yang berarti, dan dengan perawatan dan latihan selanjutnya, mereka akan segera dihilangkan sepenuhnya. Setelah Zhao Chen melepaskan semua jarum panjang dan jarum api, dia bertanya sambil tersenyum, Paman Lu, bagaimana perasaanmu? Nyeri. Kali ini, Tuan Lu berhenti berusaha untuk berani. Zhao Chen merawatnya selama lebih dari 40 menit, dan ia melolong setidaknya selama 20 menit. Di menit-menit terakhir, bukan karena ia tidak ingin melolong, tetapi karena ia tidak punya kekuatan untuk melolong lagi. Zhao Chen tersenyum dan berkata, metode pengobatan ini memang sangat menyakitkan, tapi sepadan. Paman Lu, ayo, berdiri dan cobalah. Berdiri? Ekspresi kegembiraan dan keterkejutan terpancar di wajah Tuan Lu saat ia bertanya dengan suara gemetar, saya bisa berdiri sekarang? Zhao Chen mengangguk, memberinya jawaban yang pasti, dan terus menyemangatinya. Paman Lu, ayo, gunakan kakimu untuk berdiri, kamu bisa melakukannya, kamu pasti bisa. Tuan Lu menarik napas dalam-dalam. Ia merasa sangat cemas. Ia berharap bisa benar-benar bangkit, sekaligus takut semua itu akan sia-sia. Bukan hanya dia, tetapi juga Ibu Lu dan Lu Qing, dan bahkan Xian Hong. Semuanya sangat gugup saat ini, menatap tajam ke arah ayah Lu, tanpa sadar menggenggam tangan mereka dan berdoa dalam hati. Tuan Lu menggertakkan giginya, mencengkeram kursi roda dengan kedua tangannya, dan mencoba mengerahkan tenaga dengan kakinya. Selama beberapa tahun terakhir, ia lumpuh dan kakinya sama sekali tidak berdaya. Namun, saat itu, Tuan Lu sangat terkejut mendapati bahwa kekuatan yang telah lama hilang telah kembali ke kakinya. Dia luar biasa gembira dan kepercayaan dirinya melonjak. Setelah beberapa kali mencoba, di tengah tatapan gembira dan gembira semua orang, Tuan Lu berdiri sambil menopang dirinya dengan kursi rodanya. Meskipun ia harus menggunakan tangannya untuk menopang dirinya agar dapat berdiri, meskipun kakinya gemetar, dan meskipun ia tidak dapat berdiri terlalu lama,
Tuan Lu begitu gembira hingga ia berteriak seperti anak kecil. Berdiri di samping, air mata panas menggenang di mata Lu. Lu Qing menepuk punggung ibunya dengan lembut, mengucapkan kata-kata penghiburan, tetapi matanya sendiri juga berkaca-kaca karena air mata haru. Meski hanya langkah kecil, keluarga Lu Qing melihat harapan. Bagi pasien, tidak ada yang lebih mengejutkan daripada melihat harapan. Melihat keluarga Lu Qing saling berpelukan, menangis dan berteriak, senyum lembut muncul di bibir Zhao Chen. Bagi para dokter, tidak ada yang lebih membanggakan daripada melihat pasien tersenyum gembira dan meneteskan air mata bahagia. Sementara itu, di bagian lain Chengdu, senyum muncul di wajah Zhao Dezhu. Namun senyum itu seburuk yang terlihat. Zhao Dezhu mengangkat dokumen di tangannya dan melambaikannya, sambil bertanya, apakah informasi yang Anda temukan benar? Benar. Jawab kedua anggota keluarga Zhao dari Jinling serempak. Zhao Dezhu mencibir. Anak malang dari desa pegunungan terpencil berani melawan keluarga Zhao dari Jinling? Dia mau mati. Mahasiswa Universitas Kedokteran Sihua. Ya? Baiklah, biarkan dia merasakan bagaimana rasanya dikeluarkan dari sekolah dulu. Akan kuubah orang yang ingin menjadi manusia Phoenix ini menjadi burung pegar utuh. Jenis yang bulunya sudah hilang semua. Zhao Jingro mengerutkan kening, dan berkata dengan nada kesal, mengeluarkan Zhao Chen begitu saja dari sekolah? Itu terlalu lunak untuknya. Dari kecil hingga dewasa, Zhao Jingro selalu menjadi orang yang suka memukul. Ini pertama kalinya ia dipukul. Lagi pula, ia selalu membanggakan kemampuan bela dirinya yang luar biasa. Namun ia bahkan tak mampu menahan satu gerakan pun dari Zhao Chen, yang membuatnya merasa sangat terhina dan sangat marah. Zhao Dezhu mencibir, jangan khawatir, putriku sayang. Mengeluarkan Zhao Chen dari sekolah hanyalah langkah pertama. Di saat yang sama, aku akan menyuruh orang-orang menyebarkan berita bahwa dia menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling. Aku akan memastikan dia tidak akan bisa bertahan di dunia medis sama sekali. Bahkan jika dia mendapatkan pekerjaan lain, dia tidak akan diterima karena sejarah kelam ini, dan dia harus menyelinap kembali ke desa pegunungannya yang miskin. Aku akan menghancurkan masa depannya, menghancurkan harapannya, dan membuatnya menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan. Perbuatan Zhao Dezhu bagaikan membunuh seseorang dengan pisau tumpul. Meskipun tidak langsung berakibat fatal, siksaan yang ditimbulkannya jauh lebih dahsyat daripada satu pukulan tajam. Setelah memahami rencana ayahnya, Zhao Jingro mengangguk puas, lalu menambahkan, aku belum pernah dipukul siapapun sebelumnya. Apapun yang terjadi pada Zhao Chen pada akhirnya, aku harus menghajarnya untuk meredakan kebencian di hatiku. Tidak masalah. Kasih sayang Zhao Dezhu kepada putrinya lebih dari sekadar memanjakan. Ia benar-benar memanjakannya. Kalau tidak, ia tidak akan membesarkan Zhao Jingro menjadi anak yang keras kepala dan berubah-ubah. Ia jarang menolak permintaan putrinya, baik yang masuk akal maupun tidak, dan kali ini pun tidak terkecuali. Aku sudah memanggil semua praktisi bela diri di keluargaku. Setelah Zhao Chen dikeluarkan dari Universitas Kedokteran Sihua, kau bisa memimpin tim dan memberinya pelajaran berharga saat dia sedang berada di titik terendah dan paling patah hati. Taburkan garam yang dicampur bubuk cabai pada lukanya. Seperti kata pepatah, 2 tinju tak bisa mengalahkan 4 tangan. Sehebat apapun anak ini dalam bertarung, aku rasa dia tak akan sanggup menghadapi sekelompok orang sekaligus. Keluarga Zhao dari Jinling, meskipun terkenal akan keterampilan medisnya, telah merawat banyak praktisi seni bela diri selama berabad-abad sejarahnya. Beberapa dari master seni bela diri ini, sebagai rasa terima kasih atas penyelamatan nyawa mereka, mewariskan teknik-teknik mereka yang paling terkenal kepada mereka. Setelah lebih dari 1 abad akumulasi dan perkembangan, keluarga Zhao dari Jinling tidak hanya terkenal karena keterampilan medisnya tetapi juga karena kehebatan seni bela dirinya. Banyak anggota keluarga mempelajari pengobatan dan seni bela diri. Meskipun seni bela diri tidak lagi dihargai setinggi dulu, keluarga Zhao dari Jinling masih memiliki beberapa guru besar. Hebat! Mendengar rencana ayahnya, Zhao Jingro sangat gembira. Ia merasa tidak ada salahnya memanfaatkan kelemahan seseorang atau menggunakan kekuatan untuk melawan pasukan yang lebih kecil. Sebaliknya, ia dengan bersemangat berkata, aku akan menghajar Zhao Chen sampai babak belur. Aku akan membuatnya berlutut di tanah dan memohon ampun. Membayangkan keadaan Zhao Chen yang berantakan, Zhao Jingro terkekeh. Namun, pertanyaan lain segera muncul di benaknya tapi ayah, kenapa ayah membiarkan Zhao Chen dikeluarkan dari Universitas Kedokteran Sihua? Zhao Dezhu menjawab, saya ingat, Rektor Universitas Kedokteran Sihua, bukan Ma Guotao? Saya rasa dia harus memberi saya wajah ini. Sambil berbicara, ia mengambil ponselnya, mencari nomor Ma Guotao di kontaknya, dan menghubunginya. Ma Guotao sedang beristirahat di rumah ketika dia menerima telepon dari Zhao Dezhu dan merasa bingung. Meskipun ia dan Zhao Dezhu saling kenal, mereka tidak banyak berhubungan. Lagi pula, yang satu tinggal di Chengdu dan yang lainnya di Nanjing, terpisah beberapa provinsi. Yang satu adalah aktor yang terlatih secara klasik, sementara yang lainnya berasal dari keluarga terpandang,
jadi mereka tidak memiliki banyak kesamaan. Namun, mengingat status dan kedudukan Zhao Dezhu, Ma Guotao tentu saja tidak akan lalai. Setelah menjawab telepon, ia bertanya sambil tersenyum, "Saudara Dezhu, apa yang membuatmu terpikir untuk meneleponku? Ada keperluan?" Zhao Dezhu tanpa basa-basi berkata terus terang, "Saudara Guotao, saya tidak datang ke sini kecuali butuh sesuatu. Kali ini, saya sudah kehilangan muka. Begitu pula muka keluarga Zhao dari Jinling. Saya butuh bantuanmu, Saudara Guotao." Mendengar ini, Ma Guotao terkejut dan segera bertanya, "Apa yang terjadi?" Zhao Dezhu berkata dengan dingin, "Ada penipu yang mengatasnamakan keluarga Zhao di Jinling untuk menipu orang di mana-mana. Belum lama ini, beberapa korbannya bahkan datang ke keluarga Zhao di Jinling untuk membuat masalah. Aduh, sungguh memalukan." Ma Guotao mengerutkan kening. Nada sarkastis Zhao Dezhu membuatnya agak tidak nyaman. "Ada hal seperti itu? Siapa yang berani menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling?" Zhao Dezhu telah menunggu pertanyaan ini, dan segera menjawab, "Orang ini adalah Zhao Chen, mahasiswa tahun pertama di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok dan Barat Terpadu di sekolah Anda." Ma Guotao tercengang. Ia tak pernah menyangka masalah ini akan melibatkan murid-murid dari sekolahnya sendiri. Raut wajahnya langsung berubah serius, dan ia bertanya dengan suara berat, "Kakak Dezhu, apakah Anda yakin?" Zhao Dezhu mendengus dingin dan membalas, "Apa? Apa kau curiga aku berbohong? Atau kau mencoba melindungi penipu yang menyamar sebagai keluarga Jinling Zhaoku? Aku tak pernah menyangka Universitas Kedokteran Sihua yang terkenal itu akan menjadi sarang kejahatan seperti ini. Aku benar-benar belajar sesuatu yang baru hari ini." Ma Guotao hampir meledak marah. Ia hanya bertanya apakah ia yakin atau tidak, dan Zhao Dezhu malah mempermasalahkannya. Beruntung ia memiliki pengendalian diri yang baik. Jika orang yang sedang marah seperti Xiao Xianlin atau Liu Mingzhang, mereka mungkin sudah mulai berdebat dengan Zhao Dezhu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Ma Guotao berkata, "Saudara Dezhu, saya akan segera meminta seseorang untuk menyelidiki masalah ini. Jika terbukti bahwa siswa bernama Zhao Chen memang menyamar sebagai keluarga Jinling Zhao Anda untuk melakukan penipuan, kami pasti akan menanganinya dengan serius dan tidak akan menoleransinya." Investigasi? Zhao Dezhu mencibir berulang kali. "Apa masalah ini perlu diselidiki? Kau pikir aku tidak percaya apa yang kukatakan? Saudara Guotao, aku meneleponmu hari ini untuk memberitahumu tentang ini demi kebaikan sekolahmu. Besok atau lusa, berita tentang Zhao Chen yang menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling untuk melakukan penipuan akan tersebar luas di seluruh komunitas medis. Jika sekolahmu tidak segera menangani ini dengan benar, dan reputasimu rusak karenanya, jangan salahkan aku karena tidak memberitahumu." Tidak diragukan lagi ini adalah ancaman. Di ujung telepon yang lain, Ma Guotao berpikir keras. Awalnya, ia berencana meminta seseorang menyelidiki masalah ini secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Namun, kini Zhao Dezhu mendesaknya untuk segera mengambil keputusan. Meskipun ia bisa mengabaikan Zhao Dezhu, jika apa yang dikatakan pihak lain itu benar bahwa seseorang di sekolahnya menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling untuk melakukan penipuan, dampaknya akan sangat negatif. Setelah memikirkannya, Ma Guotao merasa bahwa Zhao Dezhu, dengan status dan kedudukannya, tidak akan berbohong dan memfitnah seorang murid. Maka ia berkata, "Saudara Dezhu, jangan khawatir, kami akan menangani masalah ini secepat mungkin dan memberimu penjelasan." "Baiklah, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kau menanganinya." Setelah mencapai tujuannya, Zhao Dezhu bahkan tidak repot-repot berbasa-basi dan langsung menutup telepon. Dia berdiri, menatap keluar jendela hotel ke arah jalan yang ramai, dan senyum sinis tersungging di bibirnya. "Berani melawan keluarga Zhao dari Jinling? Lihat saja bagaimana aku akan menghancurkanmu." Arus bawah sedang terjadi, namun sayangnya Zhao Chen tidak menyadarinya. Setelah memberikan akupunktur kepada Tuan Lu dan menunggu keluarga Lu tenang, ia berkata, "Petugas Lu, Anda bisa mengencerkan obat yang saya berikan dengan lebih banyak air dan menggunakannya untuk merendam kaki Paman Lu. Selama ia terus berolahraga dan merendam kakinya dalam obat tersebut, Paman Lu pasti bisa mengucapkan selamat tinggal pada kursi rodanya dalam 2 bulan. Terima kasih, Zhao Chen, terima kasih banyak." Lu Qing begitu gembira hingga tak tahu harus berkata apa. Kaki ayahnya selalu menjadi sumber rasa sakit baginya. Kini setelah ada harapan untuk sembuh, ia merasa sangat berterima kasih kepada Zhao Chen. "Ya, Xiao Zhao, terima kasih banyak. Kau benar-benar dermawanku." Tuan Lu juga sangat gembira. Ia menepuk-nepuk Zhao Chen dengan keras dan menyeringai, "Aku pasti akan bersulang untukmu beberapa kali saat makan malam nanti." Nyonya Lu kesal dan mengeluh, "Pak Tua Lu, kakimu sudah agak membaik, dan kamu malah berpikir untuk minum? Apa kamu masih mau mempertahankan kakimu?" Tuan Lu agak malu dan tidak tahu harus berkata apa. Zhao Chen tersenyum dan menenangkan keadaan kondisi Paman Lu baik-baik saja dengan sedikit alkohol. Alkohol bahkan dapat melancarkan sirkulasi darah, meredakan ketegangan otot, dan mempercepat pemulihan kakinya. Tentu saja,
Beliau tidak boleh minum terlalu banyak. Tuan Lu sangat gembira, seolah-olah telah menerima pengampunan, dan berkata dengan bangga, "Kamu dengar itu? Zhao kecil bilang aku boleh minum alkohol dalam kondisiku." Ibu Lu membalas dengan kesal, "Kenapa kamu tidak menyebutkan apa yang dikatakan Xiao Zhao setelah itu? Kamu boleh minum, tapi jangan terlalu banyak." Tuan Lu tersenyum licik dan berkata, "Kau tahu toleransiku terhadap alkohol. Setengah jin atau 1 jin tidak ada apa-apanya bagiku. Itu tidak akan berhasil." Kali ini, sebelum Ibu Lu sempat berbicara, Zhao Chen menyela, "Paling banyak 1 atau 2 tael." Senyum di wajah Tuan Lu langsung membeku. Setelah beberapa lama, ia dengan enggan menghibur diri. "Baiklah, 1 ons lebih baik daripada tidak sama sekali." 1 ons anggur saat makan? Bukankah itu hanya membangkitkan selera makanku lalu hilang begitu saja? Ini bukan soal minum 1 atau 2 ons minuman keras setiap kali makan." Zhao Chen menggelengkan kepalanya. "Maksimal 1 atau 2 ons per hari." Mendengar ini, Lu Qing dan ibunya tidak dapat menahan tawa. "Ayah lu menatap kosong apa? 1 tael sehari? Berarti setiap makan cuma 3 kian? Habis sebelum sempat dicicipi? Gak bisa." Sambil menyeringai tak tahu malu, ia memohon kepada Zhao Chen, "Zhao kecil, Paman Lu Mu punya toleransi alkohol yang sangat tinggi. Bisakah kau menambah dosis hariannya?" Zhao Chen menggelengkan kepala dan berkata, "Paman Lu, justru karena toleransi alkoholmu tinggi, aku tidak berani membiarkanmu minum terlalu banyak. Anggur ini terbuat dari saripati biji-bijian. Minum sedikit saja dapat melancarkan sirkulasi darah dan menguatkan jantung, tetapi jika terlalu banyak, akan merusak hati dan ginjalmu. Bibi, petugas Lu, janganlah berhati lembut. Paman Lu harus benar-benar mengontrol jumlah alkohol yang diminum Paman Lu setiap hari. Jangan khawatir." Nyonya Lu senang Zhao Chen ada di pihaknya. Ia menatap Tuan Lu dengan puas dan meyakinkannya. "Zhao kecil, jangan khawatir, aku pasti akan mengawasi Paman Lu Mu dengan saksama. Nanti, aku akan mengunci semua anggurnya dan hanya akan mengeluarkannya sedikit setiap hari saat makan." "Haruskah sekejam itu?" Tuan Lu begitu cemas hingga hampir menangis. Setelah bertukar beberapa lelucon, Ibu Lu menyeduh sepoci teh lagi, meletakkan beberapa buah dan biji melon di meja kopi, lalu meninggalkan ketiga pria itu mengobrol di ruang tamu sementara dia dan Lu Qing pergi ke dapur untuk menyiapkan pekerjaan. Ketiga pria itu mengobrol santai di ruang tamu. Zhao Chen terkejut karena Tuan Lu dan Xian Hong, meskipun polisi, sama-sama menikmati bermain catur. Meskipun Zhao Chen bukan ahli, ia tahu sedikit, sehingga ketiganya akhirnya menemukan topik yang sama. Setelah mengobrol sebentar, Tuan Lu mengeluarkan 1 set catur dan mulai bermain dengan Xian Hong, sementara Zhao Chen duduk di samping dan menonton. Meskipun kemampuan catur Zhao Chen kurang, ada banyak materi catur dan skor catur yang ditinggalkan Wu Peng di bagian pengetahuan lain-lain pada lembar informasi. Jadi, sambil menonton keduanya bermain catur, ia cepat-cepat membolak-balik materi catur, ingin belajar semaksimal mungkin di menit-menit terakhir. Kemampuan catur ayah Lu jelas lebih rendah daripada Xian Hong, dan ia pun langsung kalah telak. Di saat kritis, Zhao Chen memberi ayah Lu petunjuk berdasarkan langkah yang baru saja dipelajarinya dari lembar informasi. Langkah tunggal ini membalikan keadaan, tidak hanya mencegah ayah Lu kalah, tetapi juga membalikan keadaan kekalahan, dan menempatkannya kembali dalam kebuntuan dengan Xian Hong. Adegan ini membuat Xian Hong kesal, lalu protes, hei, ada apa? Memberi nasihat? Apa kau belum pernah dengar pepatah? Pria sejati mengamati catur tanpa bicara. Siapa yang memberiku nasihat? Aku sebenarnya juga berpikir untuk melakukannya dengan cara itu, tapi Xiao Zhao yang mengatakannya lebih dulu. Tuan Lu, tanpa malu seperti biasanya, menolak mengakui bahwa ia telah menerima bimbingan dari Zhao Chen, bahkan dengan munafik berkata, "Xiao Zhao, jangan bicara sepatah kata pun, lihat bagaimana aku menghajarnya." Zhao Chen tersenyum dan mengangguk. Sayangnya, kemampuan catur ayah Lu jauh lebih rendah daripada yang lain. Tak lama kemudian, kebuntuan itu pun pecah, dan tanda-tanda kekalahan kembali muncul. Kali ini, Zhao Chen mendengarkannya dan tutup mulut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Lu melirik Zhao Chen beberapa kali, namun melihat Zhao Chen tidak bereaksi, akhirnya ia menjadi tidak sabar dan meminta nasihat Zhao kecil. "Cepat beritahu aku cara bermain." Xian Hong segera menghentikannya direktur tua. "Bukankah kau bilang kau tidak akan membiarkan Xiao Zhao memberimu nasihat? Apa yang terjadi sekarang? Aku baru saja meminta nasihat Xiao Zhao. Terus kenapa? Apa yang akan kau lakukan?" Tuan Lu kembali berpura-pura tak tahu malu, bersenandung sambil berkata, "Dasar bocah nakal, kalau main catur denganku, kau bahkan tidak tahu caranya agar aku menang. Kenapa kau begitu serius?" "Yah, aku salah menganggapnya serius." Xian Hong terkekeh, dan Zhao Chen ikut tertawa. Saat itu, Ibu Lu keluar membawa piring-piring dan berkata, "Apa yang kamu tertawakan? Singkirkan bidak caturnya dan bersiaplah untuk makan." Ketiganya menyimpan bidak catur, mencuci tangan, dan duduk di meja. Tak lama kemudian,
Meja pun terisi dengan hidangan, pesta yang sangat mewah. Acara makan malam itu dipenuhi tawa dan kegembiraan. Setelah makan malam, Zhao Chen dan Xian Hong tinggal sebentar di rumah keluarga Lu sebelum berpamitan dan pergi. Lu Qing turun untuk mengantar mereka dan membeli bak kayu untuk mandi dan merendam kaki. Setelah ketiganya pergi, Ibu Lu menyikut suaminya dan berbisik, "Kak Lu, apa pendapatmu tentang Xiao Zhao?" "Bagus sekali, ada apa?" tanya Tuan Lu. "Aku juga merasa dia pria yang hebat. Aku berharap dia bisa menjadi menantu kita," kata Nyonya Lu, suaranya penuh harap. Baru saat itulah Tuan Lu menyadari apa yang dipikirkan istrinya. Ia tak kuasa menahan tawa dan menggelengkan kepala, berkata, "Seharusnya kau tak jadi mak comblang." Ibu Lu berkata, "Bagaimana ini bisa disebut perjodohan? Aku hanya merasa King dan Xiao Zhao adalah pasangan yang cocok. Tidak, aku harus mencari cara untuk menciptakan peluang bagi mereka di masa depan. Jangan asal setuju begitu saja, oke?" Pak Lu tak tahan lagi dan menasihati, "Hubungan itu bukan seperti pesta makan malam. Semuanya tentang takdir." Nyonya Lu awalnya berharap untuk meminta bantuan dari Tuan Lu, tetapi ia justru mendapat tanggapan dingin, yang langsung membuatnya kesal. Ia memelototi Tuan Lu tanpa berkata apa-apa, tetapi bergumam dalam hati, takdir juga bisa diciptakan. Lu Qing mengantar Zhao Chen dan Xian Hong ke mobil mereka. Sebelum berpisah, ia bertanya, "Zhao Chen, apakah ayahku masih perlu akupunktur untuk kakinya?" Zhao Chen menjawab, "Tidak perlu akupuntur, ingatlah untuk berolahraga dan mandi obat." Lu Qing mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Mengungkapkan rasa terima kasihnya, lalu melambaikan tangan selamat tinggal. Setelah melihat Jetta melaju meninggalkan kawasan pemukiman, Lu Qing pergi ke supermarket terdekat dan membeli 2 bak mandi, satu besar dan satu kecil. Yang lebih besar untuknya mandi, sedangkan yang lebih kecil untuk ayahnya merendam kakinya. Sambil membawa kedua bak mandi itu pulang, Ibu Lu sudah merebus airnya. Ia mengeluarkan bubuk pengaktif darah yang diberikan Zhao Chen dan mencampurnya dengan air mendidih. Seketika, ruangan itu dipenuhi uap pekat dan aroma herbal Cina yang kuat. Bau ini, ekspresi Lu Qing berubah, dan ia menarik napas dalam-dalam 2 kali. Ekspresinya penuh keheranan. Ia mendapati bahwa setelah menghirup aroma obat itu, ia merasakan gelombang energi dalam dirinya. Lu Qing telah belajar seni bela diri dari ayahnya sejak kecil. Ketika ia sedang membangun fondasinya di masa kecil, ayahnya telah menggunakan ramuan obat untuk membantunya menyempurnakan tubuhnya, sehingga ia sangat akrab dengan sensasi aliran darah dan ki yang melonjak ini. Namun, seiring dengan meningkatnya kultivasinya, ramuan obat keluarga tersebut menjadi tidak efektif. Lu Qing tidak pernah menyangka bahwa dia akan merasakan lagi sensasi darahnya mengalir deras hari ini. Tak hanya Lu Qing, ayah Lu juga mengangkat sebelah alis dan tampak terkejut setelah mencium aroma obatnya. Obat ini khasiatnya sungguh dahsyat. Hanya menciumnya saja sudah membuat darah dan ki-nya melonjak. Luar biasa. King, obat apa yang diberikan Xiao Zhao padamu? Lu Qing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku juga tidak tahu. Awalnya, dia hanya bilang obat ini bisa membantuku menghilangkan bekas luka tembak. Kemudian, setelah memeriksa kakimu, dia bilang obat ini bisa membantu pemulihan kakimu. Aku sungguh tidak menyangka obat ini benar-benar bisa membantu penyembuhan tubuh." Setelah syok awal, Lu Qing termotivasi dan bersemangat menyiapkan obat herbal, membaginya ke dalam 2 bak mandi. Bak mandi kecil diletakkan di ruang tamu agar ayah Lu bisa merendam kakinya. Bak mandi besar diletakkan di kamar mandi. Setelah menyiapkan rendaman kaki untuk ayahnya, Lu Qing kembali ke kamar mandi, menanggalkan pakaiannya, dan merendam tubuhnya yang kencang dan montok dalam sup penambah darah. Setelah menyantap sup pengaktif darah itu, Lu Qing langsung merasakan darah dan energinya mengalir deras melalui meridiannya. Rasa sakit yang tajam dan menyengat menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya menjerit tanpa sadar. King, ada apa?" Ibu Lu terkejut karena pintu kamar mandi terkunci, dan dia hanya bisa menunggu dengan cemas di luar. Namun, ayah Lu, yang juga sedang berendam dalam sup pengaktif darah, tahu apa yang dialami Lu Qing dan buru-buru berteriak, "Jangan ganggu putrimu. Ini gara-gara obat ini." Meskipun ia tidak berteriak kesakitan, tangannya mencengkeram kursi roda erat-erat, urat-uratnya menonjol, dan jari-jarinya memutih karena tekanan. Jelas ia juga merasakan sakit yang luar biasa. Namun, ia jauh lebih baik daripada Lu Qing, karena ia hanya membasahi kaki dan telapak kakinya, sehingga rasa sakitnya terbatas pada bagian itu, tidak seperti Lu Qing yang merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Nyonya Lu mondar-mandir dengan cemas, mendesak untuk menjawab Pak Tua Lu, "Ada apa dengan King? Dia menjerit kesakitan. Katamu ini karena obat ini? Mungkinkah ada yang salah?" Tuan Lu, terengah-engah, berkata, "Yang kau lakukan hanyalah mengkhawatirkan putrimu. Kenapa kau tidak pernah mengkhawatirkanku? Jangan khawatir, King tidak hanya baik-baik saja. Tetapi dengan bantuan obat ini, dia bahkan mungkin bisa meningkatkan kultivasinya ke tingkat selanjutnya. Aku tak pernah menyangka Xiao Zhao bersedia memberikan obat penyempurna tubuh yang begitu suci kepada King dan aku."
Kebaikan ini sungguh luar biasa. Lu King berendam di bak mandi selama lebih dari 2 jam sebelum akhirnya keluar. Lu King belum mempelajari 4 teknik suci, jadi dia tidak bisa menyerap semua efek sup pengaktif darah. Tetapi meski begitu, keuntungannya masih cukup besar. Setelah mandi, Lu King keluar dari kamar mandi dengan piyamanya. Melihat anaknya keluar tanpa cedera, Ibu Lu akhirnya bernapas lega. Tuan Lu bertanya sambil tersenyum, "Bagaimana perasaanmu? Efek obatnya terlalu kuat." Seru Lu King. "Kalau aku berendam beberapa kali lagi, kekuatanku pasti akan meningkat." Tuan Lu mengangguk. Hal ini sesuai dengan harapannya. Aku tak menyangka Xiao Zhao akan mendapatkan hal sebaik ini. Apa dia juga seorang seniman bela diri? Tanya Pastor Lu penasaran. Lu King menggelengkan kepala dan berkata, "Aku pernah melihatnya bertarung, dan aku bahkan pernah beradu tanding dengannya. Dari pengamatanku, dia mungkin bukan seniman bela diri, tetapi kebugaran fisiknya sangat kuat, mungkin karena dia sering menggunakan obat ini untuk mandi dan melatih tubuhnya." Pastor Lu berkata, King, jika kamu bisa meminta Xiao Zhao memberimu lebih banyak obat suci penyempurna tubuh ini dan menggunakannya secara teratur, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat." Lu King menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kesediaan Zhao Chen untuk memberi kami obat sebelum kakimu pulih sepenuhnya sudah merupakan bantuan yang besar. Bagaimana mungkin aku meminta lebih? Ibu Lu menyarankan, "Mengapa kita tidak bertanya kepada Xiao Zhao berapa harga sebungkus obat ini, dan kita akan membayarnya?" "Tidak mungkin," tolak Pastor Lu tanpa ragu. "Waktu Xiao Zhao memberi King ramuan pemurni tubuh, dia tidak mengincar uang. Kalau kita tanya harga dan membelinya, pasti hubungan kita akan rusak." Lu King setuju, "Ayah benar. Waktu Zhao Chen memberiku obat ini, aku bertanya berapa harganya, tapi dia menolak. Dan biar ku beritahu sebuah rahasia. Dupa penenang yang ayah dapatkan dari Paman Feng sebenarnya buatan Zhao Chen. Dupa itu harganya 10.000 yuan sekotak. Obat suci penyembuh tubuh ini pasti lebih murah daripada dupa penenang, kan? Kita bisa beli 2 atau 3 bungkus, tapi kalau mau dipakai lama-lama, kita tidak sanggup." Ibu Lu berseru, "Apa? Dupa penenang itu buatan Zhao Chen? Astaga, dia benar-benar hebat. Kudengar dupa penenang itu tidak hanya mahal, tapi juga sulit didapat." Dalam hatinya, ia punya alasan lain untuk menjadikan Zhao Chen menantunya. "Bagaimana kalau begini?" Pastor Lu tiba-tiba mendapat ide dan berkata, King, tanyakan pada Xiao Zhao apakah dia bisa memberimu ramuan penyempurna tubuh ini tanpa batas waktu. Jika dia bersedia, ajari dia, jalan cincin giok, kaki bebek Mandarin. Jade Ring Step dan Mandarin Duck Legs adalah teknik kaki yang terkenal. Dalam novel Water Marine, konon ini adalah jurus andalan Wusong. Meskipun Wusong adalah tokoh fiksi, Jade Ring Step dan Mandarin Duck Legs adalah teknik kaki sungguhan. Begitu rangkaian teknik kaki ini dilepaskan, gerakannya cepat dan lincah, langkahnya ringan, dan tubuhnya lincah, membuat orang tersebut seanggun kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga-bunga. Gerakan-gerakannya bagaikan badai yang tiba-tiba, satu demi satu, semakin kuat dan ganas, membuat lawan kewalahan. Lu King berseru, "Apakah ini baik-baik saja? Jurus cincin giok dan kaki bebek Mandarin adalah teknik rahasia leluhur keluarga kita." Pastor Lu berkata sambil tersenyum kecut, "Memangnya kenapa kalau itu teknik rahasia leluhur?" Teknik ini awalnya memiliki 32 jurus, yang bisa dieksekusi terus-menerus. Tapi sekarang, hanya tersisa 20 jurus, jadi kekuatannya sudah sangat berkurang, dan kontinuitasnya tidak sebaik sebelumnya. Yang kukhawatirkan sekarang adalah teknik rahasia leluhur ini tidak akan bisa mengesankan Xiao Zhao sama sekali. Setelah ragu-ragu sejenak, Lu King akhirnya menelepon Zhao Chen. Pada saat ini, Zhao Chen telah kembali ke asrama dan bersama kucing putih, memberi instruksi kepada Liu Ju, Wang Rongfeng, dan Wu Yan tentang cara berlatih 4 teknik suci. Setelah beberapa hari berlatih, ketiganya telah menguasai poin-poin kunci dari 4 teknik suci secara menyeluruh dan kecil kemungkinannya untuk membuat kesalahan. Melihat hasil latihan mereka semua sangat termotivasi, gigih sampai akhir, betapapun menyakitkan atau sulitnya. Mendengar teleponnya berdering, Zhao Chen mengeluarkannya dan melihat bahwa peneleponnya adalah Lu King. Ia sedikit bingung dan berkata kepada ketiga saudaranya, "Kalian berlatihlah dengan giat dan jangan malas. Aku akan keluar untuk menjawab telepon ini." Ia kemudian menepuk kepala kucing putih itu dan memberi instruksi, "Awasi mereka. Jika ada gerakan mereka yang tidak sesuai standar, segera perbaiki." Kucing putih itu mengangkat kaki-kaki kecilnya yang berbulu halus dan mengeong 2 kali, menunjukkan antusiasme yang besar untuk berperan sebagai guru. Namun, ekspresi Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan berubah secara bersamaan. Belakangan ini, mereka sering sekali dicakar kucing putih, dan mereka semua menjadi takut terhadap si kecil itu. Keluar dari asrama dan menuju lorong, Zhao Chen menekan tombol jawab dan bertanya, "Petugas Lu, ada apa? Ada masalah?" Lu King masih merasa sedikit canggung untuk berbicara, dan dengan ragu berkata, "Zhao Chen,
Aku hanya ingin bertanya apakah kamu bisa memberiku sedikit lagi obat yang kamu berikan? Zhao Chen tersenyum dan berkata, tentu saja. Dalam beberapa hari, aku akan memberimu sisa obatnya, cukup untuk 2 bulan, agar kaki paman Lu sembuh total. Dia mengira Lu Qing bertanya tentang obatnya karena dia khawatir ayah Lu tidak punya cukup obat. Melihat Zhao Chen salah paham, Lu Qing segera berkata, tidak, maksudku, setelah kaki ayahku sembuh, bisakah kau tetap memberiku obat ini? Zhao Chen terkejut dan bertanya, apa? Lu Qing tidak menyembunyikan apapun darinya, menceritakan reaksinya setelah menggunakan sup pengaktif darah, lalu berkata, obat yang kau berikan kepadaku sangat mujarab. Jika aku bisa terus menggunakannya, kekuatanku pasti akan menembus teknik penggantian tendon dan memasuki teknik pembersihan sumsum tulang, menjadi master tingkat atas. Tentu saja, aku pasti tidak akan menggunakan obatmu dengan sia-sia. Aku baru saja membicarakannya dengan ayahku, dan jika kau bersedia terus memberiku obat ini, aku akan mengajarimu teknik langkah cincin giok dan kaki bebek Mandarin. Ini adalah teknik rahasia leluhur keluarga Lu kami. Sangat kuat. Setelah mendengarkan kata-katanya, Zhao Chen akhirnya mengerti keseluruhan cerita. Dia tidak bisa menahan tawa. Sup pengaktif darah ditemukan oleh Wu Peng, jadi wajar saja jika Lu Qing dan ayahnya terkejut. Melanjutkan pasokan bubuk sup pengaktif darah kepada Lu Qing bukanlah masalah besar, sebab aku juga berencana untuk memberikannya kepada Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan untuk membantu kultivasi mereka, jadi aku bisa menyiapkan lebih banyak lagi nanti. Setelah menghabiskan waktu bersama Lu Qing beberapa kali, Zhao Chen menyadari bahwa Lu Qing adalah seorang polisi yang baik, terutama karena ia terlibat dalam tugas-tugas berisiko tinggi seperti penegakan hukum narkoba. Memberinya sup pengaktif darah akan membantunya meningkatkan kekuatan dan kemampuannya menghadapi bahaya. Lagi pula, dia dan Lu Qing sekarang berteman. Zhao Chen tidak akan pernah tinggal diam jika ada temannya yang membutuhkan bantuan. Terlebih lagi, dia menguasai teknik Jade Ring Step dan Mandarin Duck Leg. Meskipun Zhao Chen mewarisi 4 teknik suci dan teknik pembersihan sumsum dari Wu Peng, keduanya merupakan metode pemurnian tubuh, bukan teknik bela diri. Meskipun gerakan-gerakan dalam 4 teknik suci hampir tidak dapat digunakan dalam pertempuran, teknik-teknik tersebut masih kalah dibandingkan teknik bela diri sejati. Jika ia bisa mempelajari teknik bela diri sejati, mengingat kemampuan fisik Zhao Chen saat ini, kekuatannya pasti akan luar biasa. Maka dia menyela pujian Lu Qing terhadap teknik bela dirinya dan berkata, baiklah, tidak perlu dikatakan lagi. Aku setuju. Mendengar separuh kalimat pertama, hati Lu Qing mencelos. Ia mengira Zhao Chen telah menolak, lalu mendesah, aku tahu permintaanku agak berlebihan, maafkan aku. Tunggu, apa yang baru saja kau katakan? Nada suaranya tiba-tiba naik beberapa desibel. Zhao Chen menjawab, saya bilang saya setuju, dan saya bisa terus menyediakan sup pengaktif darah untukmu. Benarkah? Seru Lu Qing, suaranya dipenuhi rasa tidak percaya. Tentu saja benar, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Keren banget. Terima kasih. Sorak-sorai terdengar dari ujung telepon, begitu kerasnya sampai Zhao Chen harus menjauhkan telepon agar tidak mengganggu telinganya. Setelah kejutan awal, Lu Qing tak sabar untuk berkata, di mana kau? Aku akan segera datang dan mengajarimu jurus cincin giok dan kaki bebek Mandarin. Ia ingin segera membuat semuanya tak bisa diubah lagi agar Zhao Chen tak malu mengingkari janjinya begitu mengetahui keahlian unik keluarganya. Zhao Chen juga penasaran seperti apa seni bela diri itu, jadi dia berkata, saya di Universitas Kedokteran Sihua. Datanglah dan hubungi saya ketika kamu sampai di sana. 20 menit kemudian, telepon Zhao Chen berdering lagi. Lu Qing telah tiba di Universitas Kedokteran Sihua. Ia segera meninggalkan asramanya dan menemui Lu Qing di gerbang kampus. Keduanya tidak pergi kemanapun. Mereka menemukan sudut kampus yang tenang dan terpencil dan mulai saling mengajarkan teknik bela diri. Lu Qing mula-mula memperagakan langkah cincin giok dan kaki bebek Mandarin, kemudian menguraikan gerakan-gerakan tersebut dan memperlambat tempo, serta menjelaskan setiap gerakan kepada Zhao Chen. Zhao Chen tampak mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi sebenarnya perhatiannya terpusat pada lembar informasi. Karena tepat setelah Lu Qing memperagakan jurus cincin giok dan kaki bebek Mandarin, informasi terperinci mengenai jurus cincin giok dan kaki bebek Mandarin muncul pada lembar informasi. Lembar informasi tersebut berisi penjelasan detail setiap gerakan, poin-poin penting, dan diagram, jauh lebih lengkap daripada penjelasan Lu Qing. Terdapat juga sedikit perbedaan dalam teknik pembangkitan tenaga di beberapa tempat. Setelah direnungkan, Zhao Chen menemukan bahwa teknik pembangkitan tenaga yang tercatat di lembar informasi tersebut jauh lebih unggul daripada Lu Qing, dan jauh lebih kuat. Perbedaan terbesarnya adalah teknik bela diri yang tercatat pada lembar informasi memiliki 32 gerakan, tetapi teknik Profesor Lu Qing hanya memiliki 20 gerakan. Oleh karena itu, setelah Lu Qing selesai menjelaskan, Zhao Chen bertanya, petugas Lu, apakah kumpulan teknik bela diri ini belum lengkap? Lu Qing sedikit malu dan menjelaskan, sejujurnya,
Teknik bela diri ini awalnya seharusnya memiliki 32 jurus. Namun sayangnya, 12 diantaranya telah hilang, hanya tersisa 20. Namun, bahkan teknik bela diri yang belum sempurna pun masih sangat kuat. Saya penasaran kenapa seni bela diri ini sepertinya bermasalah dengan kontinuitasnya. Baiklah, saya akan mempelajarinya dengan saksama, dan mungkin suatu hari nanti saya bisa menyelesaikan 12 jurus yang belum lengkap, kata Zhao Chen sambil tersenyum, tanpa memberitahu Lu Qing bahwa ia sudah menguasai jurus cincin giok dan jurus kaki bebek Mandarin secara lengkap. Kembali di Jingcheng, demi mengalahkan Kobayashi Haruo yang arogan, Zhao Chen terpaksa mengajari He Cheng Wei teknik ular 9 titik secara lengkap. Hal ini juga memberinya banyak masalah. Baru 2 hari yang lalu, He Cheng Wei menelepon, secara tidak langsung menanyakan di mana ia mempelajari teknik ular 9 titik. Zhao Chen tidak ingin hal serupa terulang. Sekalipun ia mengajari Lu Qing teknik Jade Ring Step dan Mandarin Duck Leg yang lengkap, itu tidak akan terjadi sekarang. Perlu waktu untuk meneliti dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Lu Qing tersenyum, tidak mengambil hati kata-kata Zhao Chen. 12 jurus yang hilang dari Jade Ring Step dan Mandarin Duck Legs tidaklah mudah untuk diselesaikan. Keluarga Lu telah mencoba melakukan ini selama beberapa generasi, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Pada akhirnya, mereka hanya dapat mengubah teknik pengerahan tenaga dari beberapa jurus dan secara paksa menggabungkan 20 jurus yang tersisa menjadi satu set. Apakah ada hal lain yang tidak kau mengerti? Tanya Lu Qing. Zhao Chen menjawab, kamu menjelaskannya dengan sangat rinci. Aku sudah hafal semuanya. Lu Qing mengangguk dan berkata, baiklah, kamu bisa mulai berlatih. Jika kamu mengalami masalah, hubungi aku saja. Baiklah, jawab Zhao Chen segera. Hari sudah mulai larut, jadi Lu Qing tidak berlama-lama dan berpamitan. Setelah mengantarnya ke sekolah dan masuk ke mobil, Zhao Chen kembali ke tempat terpencil tempat ia sebelumnya mengajarinya seni bela diri. Ia menyalakan dupa penenang, mengaktifkan teknik konsentrasinya, dan mulai berlatih teknik langkah cincin giok dan kaki bebek Mandarin, yang tercatat di lembar informasi, dengan konsentrasi penuh. Pelatihan ini berlangsung sepanjang malam, dan Zhao Chen Fang tidak kembali ke asramanya sampai setelah pukul 5 pagi. Dengan bantuan dupa yang menenangkan, dia tidak perlu tidur lama. Sedikit lebih dari 1 jam sudah cukup untuk menghilangkan semua rasa lelahnya. Pada pukul 7, Zhao Chen membuka matanya, tampak segar dan penuh energi, tidak menunjukkan tanda-tanda telah berlatih bela diri sepanjang malam. Kelas pertama pagi ini adalah Medical Classical Chinese karya M.A. Han Qing. Sebelum bel kelas berbunyi, M.A. Han Qing tiba di kelas, menemui Zhao Chen, dan berkata sambil tersenyum lebar, Zhao Chen, aku punya kabar baik untukmu. Tanda baca dan terjemahan baru, Baoming Quan Xing Lun Mu telah diterbitkan di edisi terbaru Jurnal Medis Tiongkok. Sambil berbicara, dia mengeluarkan jurnal medis baru yang masih berbau tinta dan menyerahkannya kepada Zhao Chen. Sebelum Zhao Chen sempat bersemangat, para siswa kelas 3 program pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu mengerumuninya, menatap majalah di tangannya seolah-olah itu adalah harta karun langka, dipenuhi rasa iri dan kagum. Kelas yang tadinya sunyi tiba-tiba menjadi kacau. Wah, benar-benar sudah diterbitkan di Jurnal Medis Tiongkok? Keren banget. Cepat, cari tahu di halaman berapa itu. Tidak masalah di halaman mana artikel itu berada. Pertanyaan sebenarnya adalah seberapa banyak konten yang akan dipublikasikan di Jurnal Medis Tiongkok. Setahu saya, kebanyakan artikel banyak yang dihapus, dan hanya bagian yang paling penting dan berharga saja yang dipublikasikan. Benar sekali. Itulah sebabnya banyak orang mengatakan bahwa semakin banyak halaman artikel Anda dan semakin lengkap isinya di Jurnal Medis Tiongkok, semakin penting dan berharga artikel tersebut. Mendengar diskusi teman-teman sekelasnya, Liu Zuo menjadi bersemangat dan mendesak, kakak ketiga, cepat buka dan lihat berapa halaman artikelmu. Meskipun bukan dia yang artikelnya dimuat di Jurnal Kedokteran Tiongkok, Zhao Chen adalah saudaranya, dan ia merasa terhormat karena Zhao Chen dimuat di dalamnya. Zhao Chen juga bersemangat. Ini adalah pertama kalinya ia dipublikasikan di jurnal profesional. Bukan sembarang jurnal, melainkan jurnal medis terkemuka Tiongkok, yang memiliki reputasi bergengsi di seluruh Asia. Ia juga ingin tahu seberapa banyak konten yang akan dimuat dalam artikel tersebut dan berapa halaman yang akan dibutuhkan. M.A. Han Qing terkekeh dan mengingatkannya, artikelmu ada di halaman 18. Jelas, dia sudah membaca majalah itu. Zhao Chen mengangguk, lalu cepat-cepat membuka halaman 18, melirik isinya, dan memastikan nomor halamannya. Para siswa yang menonton juga menjulurkan leher untuk melihat. Wow! 6 halaman. 6 halaman penuh. Seru Liu Ju penuh semangat. Teman sekelas di sebelahnya langsung berseru. Apa? Artikel Zhao Chen sampai 6 halaman? Wah, luar biasa. Aku sudah baca jurnal kedokteran Tiongkok, dan artikel yang lebih dari 5 halaman itu sudah cukup mengesankan. Pada saat ini, M.A. Han Qing berbicara lagi, dengan bangga mengatakan, artikel Zhao Chen diterbitkan 6 halaman karena panjangnya hanya 6 halaman. Kata-katanya agak membingungkan,
Tetapi setelah beberapa saat terkejut, semua siswa mengerti. Wang Rongfeng membuka mulutnya lebar-lebar dan menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang guru MA. Apakah maksud Anda artikel Zhao Chen diterbitkan secara keseluruhan, tanpa ada konten yang dipotong? Benar sekali. MA Hanking mengangguk tidak ada satu kata pun, tidak ada satu tanda baca pun yang terpotong. Astaga! Ini, bagaimana ini mungkin? Jurnal medis Tiongkok terkenal karena kecenderungannya memotong artikel. Jika 60% isi artikel diterbitkan, itu sudah sangat luar biasa. Artikel Zhao Chen disetujui tanpa satu kata pun yang terpotong? Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pengobatan Tiongkok, bukan? Semua siswa tercengang mendengar kata-kata MA Hanking. Melihat reaksi para mahasiswa, MA Hanking tak kuasa menahan tawa. Sebelumnya, ketika anggota kelompok pengajar dan peneliti sastra klasik kedokteran mereka melihat konten di jurnal kedokteran Tiongkok, reaksi mereka tak jauh lebih baik daripada para mahasiswa. Setelah berdeham, MA Hanking melanjutkan dengan membocorkan rahasia lagi pula. Meskipun artikel Zhao Chen hanya memiliki 6 halaman teks, jika Anda terus membolak-baliknya, ada banyak artikel selanjutnya yang terkait dengannya. Para siswa kembali bersemangat dan mendesak, balikan dengan cepat. Zhao Chen terus membalik ke belakang. 1, 2, 3. Setelah artikelnya, muncul 5 artikel lain, yang semuanya terkait. Artikel-artikel tersebut mengomentari tanda baca dan terjemahan barunya, atau membahas perbedaan antara tanda baca dan terjemahan lama dan baru, serta mana yang lebih baik atau lebih buruk. Kelima artikel tersebut jika digabungkan menempati total 14 halaman. Jika ditambahkan dengan artikel Zhao Chen sendiri yang berjumlah 6 halaman, totalnya menjadi 20 halaman. Sebelum para siswa sempat mengungkapkan keterkejutannya, seseorang lain berteriak, "Cepat, lihat nama-nama penulis pada artikel ini." Semua orang terkejut, dan mata mereka semua tertuju pada nama penulis di artikel terakhir. Setelah keheningan singkat, serangkaian suara terengah-engah meletus, hampir membuat kelas itu terpecah belah. Astaga! Ini artikel yang ditulis oleh Tan Wanchu, guru besar Tan? Selama ini saya hanya melihat orang lain menulis makalah yang menganalisis artikel-artikel Profesor Tan. Saya tidak pernah membayangkan dia akan benar-benar menulis makalah yang menganalisis artikel-artikel Zhao Chen. Apakah saya sedang bermimpi? Meminta Profesor Tan untuk menulis analisis, Zhao Chen, kau benar-benar mencari masalah. Alasan semua orang begitu terkejut adalah karena identitas Tan Wanchu. Pria tua ini bukan hanya mantan dekan Fakultas Kedokteran Tradisional Tiongkok Beijing, tetapi juga salah satu pakar terbaik dalam pengobatan Tiongkok klasik dan pengobatan tradisional Tiongkok di negeri ini. Statusnya bahkan lebih tinggi daripada Xiao Xianlin dan Liu Mingzhang, permata Universitas Kedokteran Tsinghua. Cepat periksa siapa penulis 4 artikel pertama. Setelah keterkejutan awal, pertanyaan ini muncul di benak orang-orang. Mereka yang dapat dibandingkan dengan artikel Tan Wanchu pastinya bukan orang biasa. 4 nama segera muncul di hadapan kerumunan. Tanpa terkecuali, mereka semua adalah pakar terkemuka dalam pengobatan Tiongkok klasik dan pengobatan tradisional Tiongkok di negeri ini. Meskipun sikap mereka terhadap artikel Zhao Chen berbeda-beda, ada yang mendukung dan ada yang menentangnya. Fakta bahwa mereka menanggapinya dengan begitu serius dan secara pribadi menulis artikel untuk menyetujui atau mengkritiknya sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Para siswa menatap Zhao Chen dengan tak percaya, seolah-olah dia alien. Ini luar biasa. Seperti sapi yang terbang di pesawat, keren banget. Zhao Chen tidak menyangka artikelnya akan diperlakukan begitu baik. Mendengar kata-kata iri atau sanjungan dari teman-teman sekelasnya, ia tidak menjadi sombong atau melupakan dirinya sendiri. Sebaliknya, ia melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, "Jangan puji aku. Artikel ini mendapatkan perlakuan yang begitu baik sepenuhnya berkat tanda tangan Profesor Qiu." Ia ingin bersikap rendah hati. Tetapi MA Hanking tidak membiarkannya begitu saja. Menyela, Qiu tua berkata bahwa ia tidak terlalu bersusah payah dalam artikel ini. Alasan mengapa jurnal medis Tiongkok begitu mementingkan hal ini dan menarik sekelompok pakar dan profesor untuk membahasnya dengan begitu antusias adalah karena tanda baca baru dan terjemahan risalah tentang melestarikan kehidupan dan wujud sempurna Anda yang luar biasa. Anda menyanjung saya, Tetua Qiu, jawab Zhao Chen cepat. MA Hanking berkata sambil tersenyum, kurasa Penatua Qiu tidak terlalu memujimu. Zhao Chen, bekerja keraslah, prestasimu di masa depan pasti akan melampaui kami. Para tetua, aku yakin itu. Penatua Qiu juga berkata begitu. Begitu dia mengatakan itu, kelas menjadi gempar. Tidak seorang pun menyangka bahwa MA Hanking dan Ol Qiu akan sangat menghargai Zhao Chen. MA Hanking memang hebat. Tapi siapa Ol Qiu? Di Universitas Kedokteran Tsinghua, hanya segelintir orang, seperti Xiao Xianlin dan Liu Mingzhang, yang lebih hebat darinya. Akankah prestasi Zhao Chen di masa depan melampaui pencapaiannya? Bukankah itu berarti dia akan menjadi ahli medis yang hebat? Pujian ini sungguh mencengangkan. Zhao Chen tidak menyangka MA Hanking dan Qiu Haogu akan begitu menghargainya. Namun, mereka benar tentang satu hal, prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Tidak main-main, dia akan menjadi dukun.
Zhao Chen baru terbebas dari pengepungan ketika bel sekolah berbunyi. Ma Hanqing berdiri di podium dan dengan sungguh-sungguh mulai mengajarkan pengetahuan kering tentang teks klasik medis. Tetapi Zhao Chen sama sekali tidak tertarik mendengarkan. Karena dia merasakan aliran tekad mengalir ke dalam tubuhnya. Aspirasi ini begitu banyak sehingga tidak akan pernah mungkin terwujud oleh para mahasiswa kelas ketiga program pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu. Zhao Chen segera menyadari bahwa itu pasti hasil dari sebuah artikel di jurnal kedokteran Tiongkok yang dilihat oleh para dokter dan mahasiswa kedokteran di seluruh negeri. Artikel ini merupakan perombakan besar-besaran tanda baca dan terjemahan dari risalah tentang bentuk lengkap kehidupan yang berharga sebelumnya, dan pasti akan memicu kontroversi yang cukup besar. Meskipun beberapa orang mungkin berpandangan negatif, pasti akan ada banyak yang mendukungnya. Jadi tidak mengherankan jika artikel ini mendapatkan begitu banyak dukungan. Lonjakan kekuatan harapan ini, dikombinasikan dengan kekuatan harapan yang sebelumnya diperoleh Zhao Chen dari penambang batubara dan beberapa desa di Gunung Jiuding, serta kekuatan harapan yang diterimanya dari keluarga Lu Qing yang beranggotakan 3 orang, menyebabkan sesuatu yang baru muncul di lembar informasi sekali lagi. Mereka akhirnya tiba. Zhao Chen sudah lama menantikan momen ini. Ia tak sabar membuka lembar informasi dan melihat item baru di bagian keterampilan medis teknik diagnosis pulsa benang gantung. Zhao Chen mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri. Teknik diagnosis denyut nadi tertunda? Mungkinkah aku mendapatkan keterampilan medis ini karena aku memperoleh mutiara tubuh? Tapi sepertinya tidak terlalu berguna, ya? Seni diagnosis denyut nadi menggunakan benang gantung cukup umum di istana kekaisaran pada zaman kuno. Ketika selir kaisar jatuh sakit, tabib kekaisaran tidak boleh menyentuhnya secara langsung. Bahkan konsultasi harus dilakukan melalui tirai. Apalagi menyentuh tangan selir secara langsung untuk memeriksa denyut nadinya. Karena itu akan menjadi pelanggaran berat. Maka seorang tabib istana yang ahli dalam mendiagnosis denyut nadi merancang sebuah metode. Ia mengikatkan salah satu ujung benang sutra ke pergelangan tangan sang selir dan memegang ujung lainnya di tangannya. Menilai denyut nadi berdasarkan getaran yang ditransmisikan melalui benang tersebut. Tidak diragukan lagi, teknik menggantungkan benang untuk mendiagnosis denyut nadi jauh lebih sulit daripada diagnosis denyut nadi biasa. Namun, masalahnya adalah, setelah tabu terhadap kontak fisik antara pria dan wanita dihapuskan, teknik menggantungkan benang untuk mendiagnosis denyut nadi tidak lagi relevan. Sehingga Zhao Chen merasa teknik tersebut agak tidak berguna. Namun, setelah membaca penjelasan rinci tentang teknik diagnosis denyut benang gantung, Zhao Chen menghilangkan kekhawatirannya. Teknik diagnosa denyut nadi dengan cara menggantungkan benang ini terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah diagnosis denyut nadi normal menggunakan benang gantung, yang memang agak tidak praktis. Namun, pada tahap kedua, benang gantung tersebut dapat diubah menjadi qi. Lebih lanjut, qi ini dapat dialirkan ke dalam tubuh pasien, sehingga mengungkap semua masalah di dalam tubuh pasien, tanpa menyisakan satupun yang terlewat. Yang paling mengejutkan Zhao Chen adalah tahap ketiga dari teknik diagnosis denyut benang gantung. Menurut uraian pada lembar informasi, pada tahap ini, seni mendiagnosis denyut nadi melalui benang yang digantung tidak hanya dapat mendiagnosis manusia, tetapi juga setan, hantu, dewa, dan bahkan dunia alam. Ya ampun! Zhao Chen sangat terkejut. Kutarik kembali ucapanku sebelumnya. Teknik diagnosis pulsa benang gantung, ini sama sekali bukan keterampilan yang sia-sia. Ini praktis teknik yang luar biasa. Begitu kau mencapai tahap kedua, teknik ini bisa memainkan peran yang luar biasa. Sedangkan untuk tahap ketiga, mendiagnosis iblis, hantu, dewa, dan bahkan alam, aku sungguh tak bisa membayangkan seperti apa nantinya. Di samping teknik mendiagnosis denyut nadi dengan menggantungkan benang, Zhao Chen juga membuat penemuan lain di bagian studi lain-lain, dengan menambahkan sesuatu yang baru. Meminjam pikiran? Apa itu? Dilihat dari namanya, sepertinya itu mantra. Tapi kalau memang mantra, seharusnya masuk kategori mantra. Lalu kenapa ada di bagian keterampilan lain-lain? Dipenuhi rasa ingin tahu, Zhao Chen mengalihkan pandangannya ke pengantar teknik meminjam pikiran. Setelah membacanya, ia akhirnya mengerti. Meminjam pikiran. Jadi begitulah maksudnya. Agak mirip dengan teknik, mengundang dewa untuk merasukimu, dalam serangan ilahi. Namun, yang kau undang dengan teknik, meminjam pikiran, bukanlah dewa, melainkan jejak pikiran yang ditinggalkan Wu Peng di lembar informasi. Lagi pula, pikiran ini tidak akan memberiku peningkatan apapun dalam sihir atau pengobatan. Hanya akan memberiku 3 menit kemampuan Wu Peng dalam salah satu jurus campurannya. Pantas saja ini jelas teknik sihir, padahal dikategorikan sebagai jurus campuran. Menurut lembar informasi, teknik peminjaman memungkinkan Zhao Chen untuk meminjam satu keahlian dari berbagai studi, tetapi hanya satu keahlian yang dapat dipinjam dalam satu waktu. Selama efeknya berlangsung, ia dapat mencapai level Wu Peng. Akan tetapi, dengan menggunakan teknik meminjam pikiran akan menguras habis tekad seseorang, dan konsumsi ini bersifat permanen, tidak seperti mencabut jimat atau merapal mantra, di mana tekad yang telah terkuras dapat dipulihkan. Menurut Wu Peng,
Ia tidak ingin Zhao Chen menyia-nyiakan waktunya untuk studi yang tidak penting. Karena ia sendiri telah menghabiskan terlalu banyak waktu untuk studi semacam itu, ia kurang memiliki kehalusan yang diperlukan ketika mencoba menjadi orang suci. Namun, ia juga tidak ingin Zhao Chen mengembangkan kebiasaan mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma, sehingga ia menetapkan aturan ini, yang memungkinkan Zhao Chen meminjam kemampuan dari berbagai ilmu pengetahuan dengan menggunakan tekadnya saat dibutuhkan. Dengan cara ini, Zhao Chen tidak perlu terganggu oleh mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, melainkan dapat memfokuskan seluruh energinya untuk memperoleh tekad dan mengembangkannya. Dibandingkan dengan teknik, diagnosis denyut benang yang ditangguhkan. Teknik, meminjam pikiran, ini sungguh tidak berguna. Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Ia tidak pernah berniat mempelajari apapun dari berbagai ilmu, jadi ia merasa mantra ini tidak akan terlalu berguna baginya. Tapi kemudian dia memikirkannya lagi dan tertawa senang rasanya punya keajaiban ini. Aku tidak perlu belajar Guqin setiap hari, yang akan menghemat banyak waktuku. Tepat saat itu, guru privat Pan Mei tiba-tiba muncul di pintu kelas dan berkata, Guru MA, maaf mengganggu Anda, tetapi saya punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan dengan Zhao Chen. MA Han Qing mengangguk. Zhao Chen berdiri dengan bingung, lalu keluar dari kelas sambil bertanya, Kapan? Ada apa? Pan Mei berkata dengan ekspresi serius, Zhao Chen, aku bertanya padamu, apakah kamu menggunakan nama keluarga Zhao dari Jinling untuk melakukan penipuan? Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya. Dia sudah lama tahu dari Wang Jiasen bahwa keluarga Zhao dari Jinling akan berurusan dengannya, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi begitu cepat dan dengan cara yang begitu tercela, langsung memfitnah dan memfitnahnya. Zhao Chen tak dapat menahan diri untuk mencibir. Melihatnya hanya tersenyum dan tak berkata apa-apa, Pan Mei mendesaknya, kenapa kamu masih tersenyum? Cepat katakan padaku, apakah kamu menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling atau bukan? Zhao Chen menjawab, Saudari Pan, jika aku berkata bahwa aku tidak pernah meniru keluarga Zhao dari Jinling, dan tidak akan merendahkan diri untuk meniru mereka, akankah kau mempercayaiku? Pan Mei menatap mata Zhao Chen cukup lama sebelum mengangguk penuh semangat dan berkata, aku percaya padamu. Dia mengenal karakter Zhao Chen dengan baik, dan sejak mendengar berita itu, dia meragukan keasliannya. Menurutnya, Zhao Chen memiliki harga diri yang melekat dan tidak akan pernah meniru orang lain. Terima kasih atas kepercayaanmu. Zhao Chen tersenyum senang. Pan Mei sama sekali tidak bisa tertawa. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat ia berkata, jangan tertawa. Siapa yang kau sakiti? Kenapa mereka mencoba menjebakmu seperti ini, terus-menerus mencoba menyalahkanmu? Apa kau tidak tahu? Forum sekolah penuh dengan postingan yang memfitnahmu. Kau tahu betapa populernya forum sekolah akhir-akhir ini? Dokter dan mahasiswa kedokteran dari seluruh negeri datang ke sini setiap hari. Jika ini terus berlanjut, reputasimu akan hancur di seluruh negeri. Opini publik bisa sangat menghancurkan. Sekalipun kau tidak menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling, kau tetap akan dicap dengan fitnah ini. Zhao Chen terkejut, mengerutkan kening, dan berkata, apa? Benarkah? Dia benar-benar tidak menyangka keluarga Zhao dari Jinling tidak hanya akan memfitnahnya, tetapi juga menyewa sekelompok troll online untuk menghasut opini publik. Ini bukan hanya tentang melenyapkannya sepenuhnya, tetapi juga tentang membuatnya terkenal selama 1000 tahun. Jika sebelumnya suasana hati Zhao Chen adalah rasa jijik, sekarang berubah menjadi amarah. Dosa surga mungkin diampuni, tetapi dosa diri sendiri tidak terampuni. Keluarga Zhao dari Jinling, ya? Karena kalian terus membuat masalah dan menggunakan begitu banyak trik tercela. Jangan salahkan aku karena kejam. Pan Mei tidak tahu apa yang dipikirkan Zhao Chen. Melihat wajahnya yang muram, ia mengira Zhao Chen ketakutan dan segera berkata, jangan terlalu khawatir. Aku akan segera mencari orang yang bertanggung jawab atas forum sekolah dan meminta mereka untuk membantu menghapus dan menutup postingan. Masalah itu mendesak, dan dia tidak membuang waktu, segera berbalik dan pergi. Setelah Pan Mei pergi, Zhao Chen mengeluarkan ponselnya, membuka peramban, dan masuk ke forum sekolah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Pemandangan ini menyebabkan alisnya berkerut sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Pan Mei, forum sekolah penuh dengan postingan yang memfitnahnya. Postingan tersebut tidak hanya memfitnahnya karena menyamar sebagai keluarga Zhao di Jinling untuk melakukan penipuan, tetapi juga memutarbalikkan fakta, dengan mengklaim bahwa ia telah melukai anggota keluarga Zhao di Jinling yang datang untuk menghadapinya. Teori? Apakah ada teori atau metode untuk memulai pertengkaran segera setelah Anda bertemu seseorang? Selain para troll daring yang disewa oleh keluarga Zhao dari Jinling untuk memfitnah Zhao Chen, sejumlah orang yang dulu menaruh dendam terhadap Zhao Chen juga ikut bersemangat dan tampil menggunakan nama samaran untuk memfitnah Zhao Chen di forum, terus-menerus melemparkan lumpur kepadanya. Ye Feng adalah salah satunya. Pertandingan basket Sabtu lalu seharusnya membuat Zhao Chen kehilangan muka, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pakar basket dari kelas klinik 7 tidak hanya gagal mengalahkan Zhao Chen, tetapi juga membuat Zhao Chen terkenal dan bangga dengan menginjak-injak mereka. Kejadian ini merusak suasana hati Ye Feng sepanjang akhir pekan.
Dia baru saja bangun pagi ini ketika menerima telepon dari Eltian. Dia sebenarnya tidak ingin berbicara dengan pria tak berguna ini, tetapi orang itu terus menelepon, jadi akhirnya dia menjawab. Dia mendengar Eltian dengan bersemangat menceritakan apa yang terjadi di forum sekolah. Ye Feng sangat gembira, menyadari bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk mencemarkan nama baik Zhao Chen. Ia segera membayar sekelompok troll online untuk mengarang beberapa tuduhan palsu dan menyebarkannya secara luas di forum sekolah untuk memfitnah Zhao Chen. Anggota tim basket kelas 7 kedokteran klinis, termasuk Lutian dan Li Bing, yang telah menderita kerugian besar di tangan Zhao Chen, juga turut serta. Tak hanya mereka, Cao Han, Wang Lei, San Ke, dan lainnya yang terpaksa pindah jurusan atau sekolah juga merasa telah menemukan kesempatan untuk membalas dendam, dan terus-menerus menyebarkan fitnah di dunia maya. Pada saat ini, forum Universitas Kedokteran Sihua benar-benar menjadi tempat kekacauan total. Fitnah orang-orang ini benar-benar berhasil. Dicuci otaknya oleh banyaknya postingan yang memfitnah, banyak siswa mempercayai kebohongan fitnah yang mereka buat, baik dengan memposting komentar untuk mengutuk Zhao Chen atau secara langsung menuntut agar sekolah mengeluarkan orang jahat seperti Zhao Chen. Kadangkala, beberapa unggahan akan membela Zhao Chen, tetapi unggahan tersebut langsung terkubur oleh unggahan lain atau diganggu oleh sekelompok besar troll yang akan memaki-maki pembuat unggahan tersebut hingga ia tidak bisa berkata-kata lagi. Melihat unggahan-unggahan yang memutarbalikkan fakta ini, Zhao Chen sangat marah. Ia merasa perlu mengungkapkan kebenaran dan berhenti bersikap pasif menerima pukulan. Zhao Chen hanya memiliki satu akun di forum sekolah, yaitu pria yang ingin menjadi dukun. Dia segera memasukkan akun dan kata sandinya untuk masuk. Zhao Chen tidak menyadari betapa tingginya status dan prestis akunnya di forum sekolah, bahkan di seluruh komunitas medis. Ia hanya ingin mengunggah sesuatu untuk membersihkan namanya. Ia bahkan berencana kembali ke kelas setelah mengunggah untuk meminta bantuan semua orang agar unggahannya tidak tenggelam. Tak lama kemudian, Zhao Chen menggunakan telepon genggamnya untuk menuliskan seluruh kejadian itu secara terperinci. Karena ia takut orang akan mengatakan bahwa ia memposting untuk membersihkan namanya dan mengurangi kredibilitasnya, ia hanya menggunakan sudut pandang pihak ketiga dalam postingan ini, yang menggambarkan kejadian tersebut dari sudut pandang seorang teman. Setelah menyelesaikan postingannya, Zhao Chen membacanya dan, setelah memastikan tidak ada masalah, mengklik tombol terbitkan. Tepat saat Zhao Chen memposting pesan, sebelum ia sempat memeriksa hasilnya, ponselnya tiba-tiba berdering. Ternyata Yu Ke yang menelepon. Begitu panggilan tersambung, suara Yu Ke terdengar. Zhao Chen, siapa yang kau ganggu? Mereka malah menuduhmu menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling? Pada saat ini, Yu Ke kehilangan semua sikap dinginnya. Nadanya dipenuhi kekhawatiran dan kegelisahan. Zhao Chen menceritakan keseluruhan ceritanya secara singkat. Setelah mendengarkan, Yu Ke menggertakkan giginya dan berkata, sungguh mengherankan keluarga Zhao dari Jinling, keluarga medis dengan warisan ratusan tahun, begitu tidak masuk akal. Jangan khawatir, aku akan segera pergi menemui kepala sekolah MA, dan aku pasti tidak akan membiarkanmu dikeluarkan karena ini. Saya dipecat? Zhao Chen terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Yu Ke menjawab, Zhao Dezhu, kepala keluarga Zhao di Jinling, menelepon kepala sekolah MA tadi malam untuk mengeluh dan menuntut agar Anda dikeluarkan. Tapi jangan khawatir, saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada kepala sekolah MA dan membersihkan nama baik Anda. Setelah menutup telepon, Yu Ke segera meninggalkan ruang otopsi, berniat menemui kepala sekolah MA Guo Tao untuk membela Zhao Chen. Setelah berjalan beberapa langkah, ia berbalik. Ia merasa tenaganya sendiri tidak cukup dan ingin memanggil rekan-rekannya di gedung anatomi untuk pergi bersama. Para guru di gedung anatomi semuanya pernah mendengar tentang keluarga Zhao dari Jinling, tetapi belum pernah bertemu mereka. Namun, Zhao Chen berbeda. Sebagai asisten di gedung anatomi, mereka bertemu dan berinteraksi dengannya setiap hari. Mereka sungguh tak percaya seorang murid yang jujur dan tekun bisa menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling. Mendengar cerita Yu Ke tentang kejadian itu, mereka semua geram dan berteriak-teriak dengan marah. Sungguh memalukan keluarga Zhao dari Jinling, keluarga dengan tradisi medis ratusan tahun, melakukan hal setidak tahu malu itu. Apa mereka tidak malu pada diri mereka sendiri? Ini jelas salah mereka, tapi mereka masih menjebak Zhao Chen dan bahkan membuat keributan besar untuk mencoba menyingkirkannya. Keluarga Zhao dari Jinling terlalu arogan. Kita tidak bisa membiarkan mereka bertindak sesuka hati. Benar sekali. Zhao Chen adalah siswa di sekolah kita. Dan kita harus melindunginya dan tidak membiarkannya diganggu. Bagus sekali. Orang lain mungkin takut pada keluarga Zhao dari Jinling, tapi kita tidak. Ayo kita temui kepala sekolah MA dan katakan yang sebenarnya. Jika keluarga Zhao dari Jinling berhasil dalam rencana jahat mereka, bukan hanya masa depan Zhao Chen yang akan hancur, tetapi Universitas Kedokteran Sihua kita juga akan tercoreng. Semua guru di gedung anatomi dimobilisasi, meletakkan pekerjaan mereka dan bergegas menuju kantor kepala sekolah dalam kelompok besar. Meski begitu, Yu Ke masih merasa gelisah. Setelah berpikir sejenak, ia menelepon He Cheng Wei, seorang ahli akupuntur terkenal di Jincheng,
dan menceritakannya. Seperti Yuke, He Chengwei tidak percaya bahwa Zhao Chen akan menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling. Menurut He Chengwei, keterampilan medis Zhao Chen tidak lebih buruk dari keterampilan medis keluarga Zhao di Jinling. Hal ini dapat dilihat dari hubungan Zhao Chen sebelumnya dengan Kobayashi Haruo. Bagaimana mungkin seseorang dengan keterampilan medis yang begitu mendalam dan masa depan yang menjanjikan bisa menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling? Sungguh lelucon. Setelah mendengar cerita Yuke tentang apa yang terjadi, He Chengwei marah sekaligus cemas, dan langsung berkata bahwa ia akan segera pergi ke Rongcheng untuk bersaksi bagi Zhao Chen. He Chengwei tidak hanya datang sendiri, tetapi juga menelepon Presiden Cui dari Asosiasi Akupunktur Jingcheng. Setelah mendengar hal ini, Ketua Cui bahkan lebih bersemangat daripada He Chengwei. Zhao Chen adalah dermawan besar Asosiasi Akupunktur Jingcheng. Bagaimana mungkin kita hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa ketika dermawan kita sedang dalam kesulitan? Jadi, ketika Presiden Cui mengutuk ketidaktahuan keluarga Zhao di Jinling, ia memanggil ahli akupuntur terkenal di asosiasi dan mengundang mereka untuk pergi ke Chengdu untuk mendukung Zhao Chen. Pada saat yang sama, anggota kelompok pengajaran dan penelitian pengobatan Tiongkok kuno juga menerima berita bahwa Zhao Chen akan dipecat karena menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling. Qiu Haogu, dengan janggut berdiri tegak dan mata terbelalak penuh amarah, menggebrak meja dengan tinjunya dan berteriak, "Zhao Chen menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling? Apa kau bercanda?" Dengan keahlian Zhao Chen yang sudah teruji dalam literatur medis, dia tidak perlu menyamar sebagai siapapun. Profesor Liu Bo menimpali, "Saya setuju dengan pendapat Tetua Qiu. Penguasaan Zhao Chen dalam pengobatan Tiongkok klasik tak tertandingi, bahkan oleh tokoh seperti Zhao Dezu dari keluarga Zhao di Jinling. Berpura-pura menjadi orang dari keluarga Zhao di Jinling? Sungguh lucu. Mungkinkah ada kesalahpahaman?" Seorang guru pengobatan Tiongkok klasik bertanya sambil mengerutkan kening. Profesor Liu Bo menghela napas dan berkata, "Orang yang mengatakan Zhao Chen menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling adalah Zhao Dezu, kepala keluarga Zhao dari Jinling. Dia bahkan mengancam kepala sekolah MA, menyuruhnya untuk segera mengeluarkan Zhao Chen, atau dia akan menuntut sekolah kita juga. Jelas ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini. Aku sungguh tidak percaya Zhao Chen akan menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling." Qiu Haogu berdiri dan melangkah keluar dari kantor. Seluruh kelompok pengajar dan peneliti kedokteran klasik Tiongkok tercengang dan bertanya dengan bingung, "Profesor Qiu, Anda mau kemana?" Tanpa menoleh, Qiu Haogu berkata, "Cari kepala sekolah MA dan lindungi Zhao Chen. Dia baru mahasiswa baru, tapi dia sudah bisa menciptakan tanda baca dan terjemahan baru untuk Baoming Quan Sing Lun, yang telah dipublikasikan di jurnal Pengobatan Tiongkok, memicu diskusi sengit di industri ini. Bagaimana mungkin orang berbakat seperti itu bisa menyamar sebagai orang lain? Kasus ini jelas merupakan kampanye hitam terhadap Zhao Chen. Aku harus melindunginya. Kalau tidak, ini bukan hanya akan menjadi kerugian bagi Universitas Kedokteran Tsinghua kita, tetapi juga kerugian besar bagi seluruh komunitas medis." Terjadi keheningan singkat di kantor selama beberapa detik, lalu semua orang berdiri dan mengikuti Qiu Haogu. "Qiu tua benar, kita harus melindungi Zhao Chen dan jangan biarkan dia difitnah seperti ini. Kita harus mencari keadilan untuk Zhao Chen. Jika aku tahu siapa yang memfitnah Zhao Chen, aku akan memastikan mereka menanggung akibatnya." Pada saat ini, semua pakar dan profesor di kelompok pengajar dan peneliti teks kedokteran Tiongkok kuno menjadi marah. Dalam perjalanan mereka untuk menemui kepala sekolah MA Guo Tao, mereka bertemu dengan direktur MA dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Melihat wajah mereka yang pucat pasi, seolah-olah mereka hendak berkelahi, direktur MA bingung dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Qiu tua, kalian semua mau kemana?" "Pergi dan minta penjelasan dari Zhao Chen," jawab Qiu Haogu. "Menuntut penjelasan? Menuntut penjelasan untuk apa?" tanya direktur MA bingung. Jelas, dia tidak menyadari bahwa Zhao Chen telah dituduh secara palsu dan akan segera dipecat. Qiu Haogu sudah berjalan jauh, jadi Liu Bo memperlambat langkahnya dan menjelaskan masalah tersebut secara singkat kepada direktur MA. Setelah mendengarkan, direktur MA benar-benar mengubah rute jalannya dan mengikuti sekelompok orang dari kelompok pengajaran dan penelitian sastra medis Tiongkok kuno. Liu Bo terkejut dan bertanya, "Kamu mau pergi kemana?" "Tentu saja, aku akan pergi bersamamu untuk melindungi Zhao Chen," kata direktur MA. Liu Bo bertanya dengan bingung, "Kenapa kamu mau ikut? Apa kamu kenal Zhao Chen?" "Tentu saja saya kenal dia," jawab direktur MA, "dialah yang mengelola kebun jamu Tiongkok kami. Tahukah Anda, kebun itu hampir terbengkalai karena pengelolaan yang buruk. Belum lama ini, Zhao Chen mengajukan diri untuk mengambil alih pekerjaan itu, dan hanya dalam beberapa hari, kebun itu telah mengalami transformasi total. Semua herba yang sekarat itu telah hidup kembali. Dari transformasi kebun itu, mudah terlihat bahwa Zhao Chen memiliki bakat yang tinggi dalam pengobatan herbal Tiongkok. Saya tidak percaya anak sebaik itu akan berpura-pura menjadi orang lain untuk menipu orang." Begitu. Liu Bo mengangguk dan berkata, "Baguslah kita pergi bersama."
Semakin banyak orang yang kita miliki, semakin kuat kita, dan semakin baik kita bisa melindungi Zhao Chen. Zhao Chen tidak menyangka bahwa masalahnya telah membuat khawatir banyak guru dan pakar baik di dalam maupun luar sekolah. Setelah menyelesaikan panggilannya dengan Yuke, dia tidak kembali ke kelas, melainkan melangkah menuju kantor kepala sekolah. Dia tidak ingin disalahkan dan berencana untuk menjelaskan kebenaran kepada kepala sekolah. Yang tidak diketahuinya ialah bahwa forum sekolah menjadi gempar karena postingan yang baru saja dibuatnya. ID pria yang ingin menjadi dukun bisa dibilang bintang paling terang di forum Universitas Kedokteran Sihua. Banyak sekali orang yang mengikuti ID ini, jadi begitu Zhao Chen online, ia langsung ditemukan oleh banyak orang. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah pria yang ingin menjadi dukun itu tampil online hari ini untuk mengumumkan beberapa informasi medis baru. Ataukah dia hanya ada di sana untuk menonton kesenangan seperti orang lain? Tidak lama kemudian, mereka menerima pemberitahuan sistem sebuah postingan baru telah diterbitkan di thread pria yang ingin menjadi dukun yang Anda ikuti. Pemberitahuan sistem tersebut membuat semua orang gembira, dan mereka segera menelepon teman-teman mereka untuk memeriksanya. Setelah pria yang ingin menjadi dukun itu muncul di forum Universitas Kedokteran Sihua, ia hanya mengunggah satu postingan. Sisa postingannya berisi jawaban atas pertanyaan. Dan postingan itu tentang Huang Di Waijing. Dalam beberapa hari terakhir, di bawah naungan Xiao Xianlin, Liu Mingshang, dan lainnya, semua pakar pengobatan tradisional Tiongkok ternama di negeri ini telah berpartisipasi dalam diskusi dan pada dasarnya menyimpulkan bahwa Huang Di Waijing yang diterbitkan oleh orang yang ingin menjadi dukun itu adalah buku ajaib medis yang telah hilang. Selama ribuan tahun, seluruh masyarakat pengobatan Tiongkok menjadi gila karena ini. Penemuan Huang Di Waijing tidak hanya memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi, tetapi juga sangat melengkapi teori pengobatan tradisional Tiongkok. Xiao Xianlin dan yang lainnya dengan suara bulat percaya bahwa dengan bantuan Huang Di Waijing, pengobatan tradisional Tiongkok pasti akan membawa lompatan baru ke depan. Karena penampilannya yang mengejutkan terakhir kali, semua orang mengira postingan pria yang ingin menjadi dukun kali ini jelas tidak sederhana. Namun, ketika mereka membuka postingan tersebut dan melihat isinya, mereka semua tercengang. Tulisan ini tidak menjelaskan konten medis apapun. Sebaliknya, ia membela Zhao Chen. Dalam sekejap, pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikiran setiap orang dan mereka meninggalkan komentar pada postingan tersebut. Apa yang terjadi? Dukun agung itu benar-benar mengenal Zhao Chen? Ini lebih dari sekadar mengenalnya. Jelas bahwa dukun itu sangat mengenal Zhao Chen dan sangat mempercayainya. Jika Anda perhatikan baik-baik postingannya, dari awal hingga akhir, dukun itu sangat mendukung Zhao Chen. Bukankah Zhao Chen penipu? Kenapa dukun itu membelanya? Apa ada yang mencurigakan? Pasti ada yang mencurigakan. Karakter dewa dukun itu tak tercela. Fakta bahwa ia tanpa pamrih menerbitkan Huang Di Waijing saja sudah cukup menunjukkan betapa luas wawasan dan mulianya karakternya. Orang seperti itu tak akan pernah berbohong. Aku juga berpikir begitu. Seperti kata pepatah, seseorang dipengaruhi oleh teman-temannya. Karena Zhao Chen memiliki hubungan dekat dengan penyihir itu, dia pasti tidak akan melakukan hal tercela seperti menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling. Jelas ada yang salah dengan ini. Dalam hitungan menit, unggahan Zhao Chen mendapatkan ratusan balasan, langsung menjadi topik tren di forum. Banyak sekali penonton, setelah membaca unggahan tersebut, berubah dari tidak menyukai Zhao Chen menjadi netral, atau bahkan dari membencinya menjadi penggemar. Banyak juga yang memulai utas yang mendukung Zhao Chen dan menganalisis kemungkinan transaksi gelap di balik insiden tersebut. Di forum, Black Tide terhadap Zhao Chen sangat terpengaruh oleh satu postingan ini. Ini jelas merupakan situasi yang tidak ingin dilihat oleh para troll daring. Seperti kata pepatah, siapa yang mengambil uang, harus bekerja. Orang-orang ini, setelah menerima pembayaran dari keluarga Zhao di Jinling, berkewajiban untuk mengurus segala sesuatunya dengan baik. Mereka telah menguasai opini publik, dan Zhao Chen hampir saja didiskreditkan. Namun, tiba-tiba, seorang pengacau muncul, mencoba merusak rencana mereka. Bagaimana mungkin mereka menoleransi hal ini? Para troll daring ini bukan dari bidang medis dan tidak mengenali ID Man Who Wants to Be a Witch Doctor. Jadi mereka menggunakan trik lama mereka, menyerbu dan menyerang postingan tersebut. Tujuan mereka adalah membungkam ID tersebut dan memaksanya menghapus postingannya serta mengakui kekalahan. Mereka telah menggunakan metode ini untuk mengalahkan banyak orang sebelumnya. Dan mereka yakin bahwa mereka bisa menang lagi kali ini. Para troll online tidak pernah menyangka bahwa mereka telah memilih target yang salah kali ini. Tindakan mereka tidak hanya membuat marah para dosen dan mahasiswa Universitas Kedokteran Sihua, tetapi juga para penonton di forum. Selain troll bayaran, semua orang di forum ini berasal dari dunia medis. Bagi mereka, pria yang mempraktikkan ilmu sihir bukan hanya idola mereka, tetapi juga mentor medis mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menoleransi idola dan mentor mereka dihina dan difitnah? Terlebih lagi, fakta bahwa para troll online tidak mengenali pria yang ingin menjadi dukun membuat semua orang menyadari bahwa orang-orang ini sama sekali tidak berkecimpung di dunia medis. Mereka hanyalah sekelompok troll online profesional,
yang secara sistematis dan sengaja memfitnah dan mencemarkan nama baik Zhao Chen. Merasa tertipu, rakyat dalam kemarahannya memihak Zhao Chen dan melancarkan perang melawan Angkatan Laut. Tiba-tiba, sentimen negatif yang sebelumnya meluap terhadap Zhao Chen di forum lenyap. Seluruh komunitas medis terlibat dalam pertempuran sengit dengan para troll online profesional. Mereka benar-benar membuat para troll profesional itu kalah telak. Tentara daring berada dalam kesulitan besar dan segera melaporkan situasi tersebut kepada atasan mereka. Akan tetapi, orang yang bertanggung jawab juga tidak berdaya menghadapi situasi ini. Sejujurnya, orang yang bertanggung jawab ini cukup cakap, telah merencanakan banyak kampanye troll daring, dan sangat berpengalaman dalam propaganda hitam putih maupun kampanye fitnah publik. Ketika ia menerima tugas ini, ia berpikir itu akan mudah, karena yakin timnya dapat menghancurkan reputasi Zhao Chen dalam sekejap. Tetapi situasi saat ini benar-benar berbeda dari apa yang diharapkannya. Orang yang bertanggung jawab tidak dapat memahami mengapa situasi yang menjanjikan seperti itu tiba-tiba runtuh. Pria bernama Zhao Chen itu, bukankah dia hanya mahasiswa miskin biasa? Kenapa banyak orang membelanya? Apa yang sebenarnya terjadi? Forum itu ramai dengan aktivitas, dan hal serupa juga terjadi di kantor MA Guotao. Yuke dan guru-guru lain dari gedung anatomi adalah yang pertama tiba di kantor MA Guotao. Begitu masuk, mereka mulai membela Zhao Chen dengan lantang, menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Karena banyaknya orang dan hiruk-pikuk ruangan, MA Guotao tidak dapat mendengar sepatah kata pun dengan jelas dan terpaksa menggebrak meja sambil berteriak, "Diam!" Guru-guru anatomi terkejut dan semuanya menutup mulut. Dengan wajah tegas, MA Guotao bertanya, "Mengapa kamu membolos kelas dan belajar, lalu datang ke sini untuk membuat keributan?" Yuke melangkah maju sebagai perwakilan dan berkata, "Kepala sekolah MA, kami di sini untuk Zhao Chen." "Zhao Yuan?" MA Guotao mengerutkan kening, mengira Yuke dan yang lainnya datang untuk mengutuk Zhao Chen, dan mau tak mau merasa sedikit marah. Ia orang yang sangat protektif. Bagaimanapun, Zhao Chen adalah mahasiswa Universitas Kedokteran Sihua. Meskipun ia telah melakukan kesalahan dan harus dikeluarkan, ia tidak ingin guru-guru di sekolahnya menendangnya saat ia sedang terpuruk. Setelah mendengus, MA Guotao memarahi, "Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur." Yuke langsung cemas dan berkata, "Kepala sekolah MA, Zhao Chen telah dirugikan. Dia tidak mungkin menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling untuk melakukan penipuan. Saya bisa menjaminnya." Di belakangnya, sekelompok guru anatomi berkata serempak, "Kami juga dapat menjamin Zhao Chen." MA Guotao terkejut dengan reaksi guru anatomi itu dan langsung berkata, "Apakah kalian di sini untuk membela Zhao Chen? Atau kalian di sini untuk menendangnya saat dia terpuruk?" Kini giliran guru anatomi yang tercengang mengapa kita menendang seseorang saat mereka terjatuh. MA Guotao kemudian menyadari bahwa ia telah salah paham, dan ketidakpuasannya pun langsung sirna, digantikan oleh rasa lega. "Guru-guru yang saya ajar masih setia dan penuh kasih sayang." Yuke berkata dengan tidak sabar, "Kepala sekolah MA, saya kenal Zhao Chen dengan sangat baik. Dia tidak akan pernah mengatasnamakan keluarga Zhao dari Jinling untuk melakukan penipuan. Lagi pula, saya baru saja menelepon Zhao Chen, dan dia mengatakan bahwa masalah ini adalah fitnah terhadapnya oleh keluarga Zhao dari Jinling." "Mengapa keluarga Zhao dari Jinling memfitnahnya?" MA Guotao menggelengkan kepalanya, tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Yuke. Lagi pula, Zhao Dezu sendirilah yang menelepon untuk mengeluh. Ketika Yuke melihat bahwa dia tidak mempercayainya, dia menjadi cemas dan hendak mengatakan beberapa patah kata lagi untuk membela Zhao Chen ketika telepon MA Guotao berdering. Dia melambaikan tangan agar kerumunan tenang, lalu menjawab telepon sambil tersenyum, "Kakak Cui, sudah lama sejak kau meneleponku." "Ada apa?" Penelepon itu tidak lain adalah Presiden Cui dari Asosiasi Akupunktur Jingcheng. MA Guotao dan Ketua Cui diajar oleh guru yang sama dan bisa dianggap sebagai teman sekelas, dengan hubungan yang sangat baik. Namun, hari ini, nada bicara Ketua Cui tidak ramah, terkesan menuduh. "Adik MA, aku bertanya padamu, mengapa kamu mengeluarkan Zhao Chen?" "Hah?" MA Guotao terkejut, tidak menyangka panggilan Ketua Cui juga tentang Zhao Chen. Setelah berpikir sejenak, ia pun menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi begini. "Kemarin Zhao Dezu menelepon saya dan mengatakan bahwa Zhao Chen menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling untuk melakukan penipuan, merusak reputasi mereka, dan menyebabkan konsekuensi yang sangat negatif. Itulah sebabnya saya." Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Ketua Cui menyela meniru keluarga Zhao dari Jinling untuk menipu orang. "Lelucon sekali. Adik muda MA, Zhao Chen itu murid di sekolahmu, apa kau tidak tahu kemampuannya? Dia mau meniru orang lain dan pergi menipu orang? Benar-benar konyol. Menurutku, si tua bangka Zhao Dezu itu jelas tidak punya niat baik." MA Guotao bingung dan buru-buru bertanya, "Kakak senior Cui, bisakah kau menjelaskannya lebih jelas? Bukankah Zhao Chen ini mahasiswa baru? Kemampuan apa yang mungkin dia miliki?" "Apa? Kau tidak tahu? Aku sudah tahu. Kau orang pintar.
Bagaimana mungkin kau melakukan hal sebodoh itu? Ketua Cui menghela napas dan berkata, belum lama ini, seorang pria Jepang bernama Kobayashi Haruo datang ke asosiasi akupunktur kita untuk membuat masalah. Apa kau pernah mendengar tentang dia? Ma Guotao mengangguk dan berkata, aku pernah mendengarnya. Konon, pria Jepang itu sangat terampil dan mengungguli sekelompok pakar dari asosiasi akupunktur Anda. Di saat genting itu, seorang pakar misterius tiba-tiba muncul dan membalikan keadaan, mengalahkan pria Jepang itu dan menyelamatkan reputasi asosiasi akupunktur Anda. Benar sekali, kata Ketua Cui, pakar misterius itu adalah Zhao Chen, orang yang ingin kau usir. Ma Guotao terkejut apa? Ahli akupunktur misterius itu ternyata Zhao Chen? Kakak senior Cui, apa kau yakin tidak salah? Saya ada di sana saat itu dan menyaksikannya dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana mungkin saya salah? Ketua Cui mendengus. Aku tidak tahu tentang keahlian Zhao Chen yang lain, tapi aku tidak sebanding dengannya dalam akupuntur. Meskipun keluarga Zhao dari Jinling juga ahli dalam akupuntur, menurutku, ahli akupuntur mereka belum tentu lebih baik dari Zhao Chen. Katakan padaku, jika Zhao Chen begitu ahli, mengapa dia harus menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling dan melakukan penipuan? Ini benar-benar fitnah yang keji. Ma Guotao mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Jika keterampilan akupuntur Zhao Chen benar-benar menakjubkan seperti yang diklaim Ketua Cui, dia tentu tidak perlu meniru orang lain. Ma Guotao tiba-tiba merasa ada yang mencurigakan tentang ini, dan dia mungkin telah ditipu oleh Zhao Dezu. Penemuan ini membuatnya marah. Setelah menutup telepon dengan Ketua Cui, Ma Guotao bersiap menelepon Zhao Dezu untuk mencari tahu penyebabnya. Namun, sebelum ia sempat menemukan nomor telepon Zhao Dezu, pintu kantor kembali terbuka. Qiu Haogu, Direktur MA, dan lainnya turut serta. Kantor itu sudah penuh sesak dengan guru anatomi. Dan dengan tambahan Qiu Haogu, Direktur MA, dan yang lainnya, ruangan itu menjadi sangat sesak. Mereka yang datang belakangan bahkan tidak bisa masuk dan harus berdiri di luar pintu. Meskipun Ma Guotao adalah kepala sekolah, ia tak berani bersikap angkuh di depan tokoh senior seperti Qiu Haogu. Ia buru-buru meletakkan ponselnya dan berdiri untuk menyapanya Tuan Qiu. Ada yang Anda butuhkan? Saya di sini untuk membela Zhao Chen, kata Qiu Haogu dengan sungguh-sungguh. Saya menjamin Zhao Chen dengan reputasi saya sendiri. Dia tidak akan pernah menyamar sebagai keluarga Zhao dari Jinling untuk melakukan penipuan. Kau kesini juga untuk Zhao Chen? Mulut Ma Guotao ternganga. Ia tak menyangka Qiu Haogu dan yang lainnya juga datang untuk Zhao Chen. Dan ia bahkan lebih terkejut lagi karena Qiu Haogu mau mempertaruhkan reputasinya sendiri untuk membela Zhao Chen. Tatapannya kemudian tertuju pada Direktur MA, dan dia bertanya sambil tersenyum kecut. Direktur MA, Anda tidak datang ke sini untuk Zhao Chen juga, kan? Ya, Direktur MA mengangguk. Kepala sekolah MA. Seperti penatua Qiu, saya juga bersedia menggunakan reputasi saya untuk membela Zhao Chen. Sambil terkejut, Ma Guotao juga menjadi tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa sebenarnya yang dilakukan Zhao Chen hingga membuatmu sangat menghargainya? Alih-alih menjawab, Qiu Haogu malah bertanya, apakah Anda sudah membaca edisi terbaru jurnal medis Tiongkok, artikel tentang Bao Ming Kuan Sing Lun? Saya sudah membacanya. Ma Guotao mengangguk, mengacungkan jempol, dan berkata dengan kekaguman yang tulus, Profesor Qiu, harus saya akui, penguasaan Anda terhadap teks-teks kedokteran klasik sungguh luar biasa. Saya sungguh tidak menyangka, risalah tentang melestarikan kehidupan dan melengkapi bentuk, bisa diberi tanda baca dan diterjemahkan sedemikian rupa. Meskipun artikel ini telah memicu banyak diskusi, menurut saya, tanda baca dan terjemahan yang baru jauh lebih baik daripada yang lama. Saya yakin setelah beberapa diskusi, komunitas kedokteran pada akhirnya akan memasukkan artikel Anda ke dalam buku teks, menggantikan tanda baca dan terjemahan yang lama. Jangan menyanjungku. Qiu Haogu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak menulis artikel ini. Aku hanya tanpa malu-malu mencantumkan namaku di dalamnya. Ma Guotao terkejut lalu siapa yang menulis artikel ini? Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benaknya, dan ia berseru mungkinkah Zhao Chen? Benar, itu dia. Qiu Haogu mengangguk. Ma Guotao tidak percaya dan berseru. Apakah dia benar-benar hanya mahasiswa baru? Akupunktur merepresentasikan keterampilan medis klinis, sementara teks-teks medis klasik merepresentasikan teori-teori fundamental. Zhao Chen memiliki keahlian yang luar biasa di kedua bidang tersebut. Bagaimana mungkin seorang jenius, bintang yang sedang naik daun, bisa menyamar sebagai seseorang untuk melakukan penipuan? Ma Guotao baru saja curiga beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang dia yakin bahwa dirinya telah ditipu oleh Zhao Dezu. Xiao Chen. Ma Guotao memberi salam, dan sekretarisnya Chen Qiang segera masuk dari ruang luar. Pergi dan undang Zhao Chen kemari, dan bersikaplah sopan padanya. Oke? Ya. Chen Qiang mengangguk setuju. Bahkan jika Ma Guotao tidak mengucapkan paruh kedua kalimatnya, dia tetap akan bersikap sangat sopan kepada Zhao Chen. Lagi pula, dengan begitu banyak guru dan pakar yang bersedia membela Zhao Chen,
Bagaimana mungkin dia berani menyinggung mereka? Yuke mengingatkannya, Zhao Chen seharusnya sedang mengikuti kelas pengobatan klasik Tiongkok sekarang. Kamu bisa menemuinya di gedung pengajaran. Oke. Chen Qiang berterima kasih kepada Yuke atas kebaikannya, lalu keluar dari kerumunan dan bergegas menuju gedung sekolah untuk menemui Zhao Chen. Pada saat itu, serangkaian seruan tiba-tiba meletus dari kerumunan di luar kantor kepala sekolah. Ma Guotao mengangkat sebelah alisnya dan bertanya, apa yang kalian semua perdebatkan di luar? Seorang guru yang ahli dalam pengobatan klasik Tiongkok masuk sambil mengangkat telepon genggamnya dan berkata dengan campuran rasa terkejut dan gembira, pria yang ingin menjadi dukun sedang memposting di forum sekolah, dengan tegas mendukung Zhao Chen. Apa? Ketika berita ini keluar, semua orang di kantor kepala sekolah terkejut. Benarkah? Kenapa pria yang ingin jadi dukun itu membela Zhao Chen? Apa mereka saling kenal? Ma Guotao bergegas menemui guru pengobatan Tiongkok kuno itu, menyambar ponselnya, dan melihat bahwa ponsel itu memang dikirim oleh pria yang ingin menjadi dukun. Pria itu menjelaskan semuanya dengan sangat rinci, seolah-olah dia tahu segalanya tentangnya. Yang lainnya juga mengeluarkan ponsel mereka dan masuk ke forum sekolah. Ketika pria yang telah memutuskan untuk menjadi dukun benar-benar memposting pesan yang mendukung Zhao Chen, semua orang sama tercengangnya dengan Ma Guotao. Setelah beberapa saat, Qiu Haogu berseru dengan gembira, aku tahu. Zhao Chen pasti mempelajari keterampilan medisnya dari seorang pria yang ingin menjadi dukun. Pantas saja dia memiliki pengetahuan yang begitu tinggi tentang kitab-kitab medis kuno, akupuntur, dan pengobatan tradisional Tiongkok di usia yang begitu muda. Dugaan Qiu Haogu disetujui dengan suara bulat oleh semua orang. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin Zhao Chen, di usia semuda itu, memiliki keterampilan medis setinggi itu? Bahkan dengan bakat yang luar biasa, mustahil baginya untuk memiliki keterampilan ini di usia kuliah yang masih muda. Ternyata dia belajar dari seorang pria yang ingin menjadi dukun. Pantas saja. Guru yang hebat menghasilkan murid-murid yang hebat. Seseorang yang akan menjadi dukun harus memiliki keterampilan medis yang begitu tinggi sehingga bahkan Tetua Xiao dan Tetua Liu pun akan mengaguminya. Akan aneh jika Zhao Chen, yang belajar darinya, tidak menjadi sangat terampil dalam pengobatan. Pantas saja ada pria yang ingin menjadi dukun memilih untuk berlatih dan memposting di forum sekolah kita. Pasti karena Zhao Chen belajar di sekolah kita.